Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana kabarnya Kang Sekti? Alhamdulillah, baik-baik. Alhamdulillah. Oke, iya buat teman-teman semua nih, punten pisan. Bisa nanti di rename ya, dengan nama, kemudian underscores, dan angkatan tahun berapa begitu ya, supaya kita bisa kenal-kenal nih, silaturahim kan. Sekalian eh, ada Kang Erwin ya dari tahun apa angkatan 2000 gitu ya. Kemudian ini ada saya lihat ada Tia dari 2006. Masya Allah, 2006 tuh berarti pasti nggak ketemu kayaknya sama kita ya. Ya, Dokter Apin. Oh, dokter. Iya, Tadi nggak saya, ketemu. mohon, mohon. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini biar mungkin eh, masih ada siapa lagi ya. Punten, punten. Oh, ini ada Teh Astri. Teh Astri angkatan berapa ya? Masih belum ada nih eh, angkatannya. Spesial hari ini kita akan bahas atau diskusi ngobrol-ngobrol ya jelang syuruk nanti. Ini ngaji online. Ini ngomongin tentang remaja tapi dilihat dari perspektif perkembangan otaknya. Nah, kebetulan narasumber kita adalah Kang Apin, dokter, dokter, kemudian juga sudah spesialis dan sekarang sudah ambil konsultan dari spesialis anak ke konsultan. Begitu ya Kang Apin ya? Saya belum S3, belum belum dokter, tapi kalau Eh, didoain dokter, amin. oh iya, iya, iya. Dokter ya, dokter. Saya pikir kalau konsultan itu udah ambil langsung ke S3, bukan ya? Beda ya? Kalanya beda, S3 sih Hmm, konsultan siap. sendiri, nambah, tahunnya mesti nambah lagi tuh. Oh, gitu. Tapi nggak ada jalur cepat. Walaupun Oh, di gitu. walaupun di UI nggak ada jalur cepat ya. Nanti bisa dibatalkan atau boleh boleh minta maaf kali. Cukup minta maaf aja. Oke, baik. Eh, lagi ya siapa nih yang belum belum apa namanya? Sebentar, saya cek dulu ya. Saya khawatirnya ada yang belum dikasih nama dan underscores angkatan ya, biar kita saling kenal nih, insya Allah. Ada Teh Putri, Teh Maisa, ya boleh dong di underscoresnya ya. Baik, ini khawatir kelamaan karena waktu kita ya dan kesibukan teman-teman semua dan juga kemudian materi kita cukup banyak ini. Dokter Apin sudah kasih saya ada sekitaran 60 slide, kemudian dipotong jadi 38 ya. Saking komprehensifnya pembahasan kita, insya Allah ya. Baik ya. Oke, kita akan memulai eh, kegiatan ngajol kita, ngaji online kita ya dengan sama-sama kita membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini akan ada pemutaran bumper opening ini apa nih ya? Tadi ini apa nih? Oke. Sudah langsung berarti ya, tadi ini ya. Oke, baik, insya Allah ya. Oh iya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Eh, Alhamdulillah segala puji milik Allah, salawat dan salam senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, keluarganya, dan insya Allah kita para pengikutnya hingga di zaman amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Teman-teman sekalian, Kang Teteh, ya perkenalkan saya adalah moderator insya Allah untuk ngajol kita di pagi hari ini. Nama saya Sekti, Sekti Raharjo, saya angkatan alumni Semansa tahun 98, begitu.
Ya, insya Allah di pagi hari ini kita akan melakukan kajian bersama dengan Kang Apin atau dikenal dengan dokter spesialis anak Arifianto. Gitu. Ya. Nah, saya akan coba sebutkan apa bukan sebutkan ya, kita saya coba bacakan dulu susunan acara kita ya. Jadi nanti akan ada pemaparan dulu materi kajian ya oleh Kang Apin. Kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab dan insya Allah akan ada giveaway ini ya dari panitia dan donatur ya untuk para penanya ya. Dan kemudian baik itu penanya maupun nanti eh, yang akan memberikan insight insight inspirasi dari kegiatan kita di pagi hari ini apa gitu ya. Kemudian berikutnya adalah kesimpulan, doa penutup dan foto bersama. Insyaallah begitu ya. Baik, kita langsung lanjut saja, eh, teman-teman sekalian. Akan Teteh, kita lanjutkan ke materi kajian kita, insya Allah bersama dengan narasumber kita, yaitu Dr. Arifianto, spesialis anak konsultan. Pendidikannya tahun 2004, lulusan dari FKUI. Tahun 2012 mengambil spesialis anak dan 2021 kemarin ya mengambil konsultan neurologi anak. Jadi bicara neuro ya, Kang Apin ya. Nah, memang cocok, insya Allah, gitu ya, cocok dengan diskusi kita. Saat ini eh, Kang Apin ini adalah ketua KSM Anak ya, kelompok staf medis anak RSUD Pasar Rebo dan juga ketua komite medis medik ya RSUD Pasar Rebo. Oke, kemudian organisasi yang dijalani saat ini adalah sebagai anggota Unit Kerja Koordinasi Neurologi Anak Ikatan Dokter Anak Indonesia dan juga sebagai koordinator wilayah IDAI atau Ikatan Dokter Anak Indonesia Jakarta Timur. Baik, itu sudah perkenalan. Insya Allah, mangga Kang Apin dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Kang Sekti atas perkenalannya. Ini udah terakhir ketemu Kang Sekti berapa belas tahun yang lalu ya. Tapi ya, Masya Allah dengan adanya wadah webinar ini kita bisa dipertemukan kembali. Kita ucapkan syukur, Alhamdulillah kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang masih memberikan kita nikmat usia dan masih bisa menghirup oksigen dan bisa menghembuskan karbon dioksida pada pagi hari ini. Dan tanpa salawat serta salam kita serahkan kepada Rasulullah SAW yang kita masih berada di bulan yang tanpa kita sadari kita dikabulkan doanya ya. Dari 2 bulan yang sebelumnya kita berdoa disampaikan kepada Ramadan dan ternyata kita masih bisa menemui Ramadan yang mungkin nggak tahu nih ini yang keberapa puluh kalinya nih masuk. Kan kalau usia 45 itu maksudnya lanjut usia ya. Kalau Kang Sekti masih masih 44 ini belum 45. Oke, em, lagi terima kasih Teh Dini yang menjadi orang yang sudah minta saya untuk mengisi materi pada pagi hari ini. Saya akan coba menyampaikan satu materi yang saya sendiri belum pernah sampaikan ya. Tapi karena bingung nyari temanya apa dan di sini kan rata-rata saya yakin anaknya di sini ini apa ada yang udah nikahin anaknya mungkin nanti boleh share kalau ada yang udah punya mantu. Tapi saya yakin anaknya rata-rata masih remaja ya. SMA, kuliah itu kan masuk kategori remaja. Nah, karena latar belakang saya adalah seorang dokter anak yang men- menghadapi kasus-kasus terkait dengan neurologi atau saraf anak sehari-hari, saya coba untuk berbagi kira-kira tema apa yang relevan pada pagi hari ini. Jadi saya em, ingin menyampaikan terkait dengan otak ya, otak em, dari perspektif kedokteran dan Islam lah. Jadi em, saya minta izin sekitar semoga nggak lama ya, karena bingung lagi saya coba
kalau misalnya slide-nya agak berantakan, harap dimaklumi. Pagi ini kita saya di spotlight. Oke, ya. Videonya. Nah, jadi kita ya, ada dua hal yang ingin saya coba bahas. Kok suara saya bergema. Oke, Aduh, saya ngomong. yang tolong di unmute sebentar ya, biar nggak bergema suara saya. Saya ngomong itu sakit. Sakit apa? Lenjar semua. Ih, terus dia mau operasi? Enggak, dia. Oh, otaknya nggak dioperasi, kok tenang aja. Kita nggak bahas tentang operasi otak hari ini. Saya bukan bedah saraf. Jadi ini yang menarik dari otak remaja, yaitu masih under construction ya. Apa nih terjemahan under construction ini? Masih belum benar-benar matang. Dan ternyata otak manusia itu uniknya baru mencapai kematangan pada usia yang cukup tua sebenarnya, usia 20 tahunan. Dan saya yakin di sini usianya sudah lebih ya dari 20 tahunan, jadi harusnya ini otaknya udah pada matur semua, udah pada matang semuanya. Tapi saya juga baru membaca nih, karena saya berusaha untuk menyampaikan tema otak, saya juga baru mendapati hal-hal yang menurut saya juga cukup baru bagi saya ya. Bagaimana sih otak ini dipandang dalam perspektif Al-Quran dan As-Sunnah. Maaf nih kalau misalnya slide-nya campur-campur bahasa Inggris gitu, ketahuan lewat dari mana-mana. Ini ada satu hal yang menarik tentang otak manusia ya. Ini otak manusia dari potongan, kalau misalnya kita punya otak nih dibelah di tengah-tengah gitu ya. Ini seperti ini. Jadi memang ukurannya tuh sekitar 1 kilo kan 2 pon. Berarti kalau 3 pon itu cuma 1,5 kilo ya kira-kira ya. Dan di sini ternyata memiliki ada sekitar 100 miliar sel saraf ya. Bahkan ini baru sel sarafnya aja, tapi masih ada yang namanya komunikasi antar sel saraf itu yang tentunya jumlahnya lebih dari 100 miliar. Karena satu sel saraf itu bisa membentuk jaringan yang kita nggak tahu persisnya berapa. Jadi bayangannya itu seperti ada alam semesta kecil di dalam tubuh kita. Dan yang menarik lagi adalah komposisi itu adalah sebagian besar lemak ya. 60% lemak. Dan ini sebenarnya bagian yang paling banyak lemak di tubuh kita itu harusnya otak ya, harusnya ya. Bukan bukan di bagian lipatan perut harusnya nih. Nah, dan di sini menarik kenapa sih otak manusia itu benar-benar sempurna fungsi dan strukturnya terbentuk itu pada usia 25 tahun gitu. Dan kita mungkin sering mendengar, apalagi saya dokter anak kan, anak-anak tuh yang dalam masa fase perkembangan sempurna itu pun masih belum demikian sempurnanya. Dan ini yang menarik, yang namanya sinaps ya. Sinaps itu adalah jaringan antara satu sel saraf dengan sel saraf yang lainnya. Ini di sini dikatakan sebagai hutan belantara saraf. Kalau saya bilang sih lebih ke arah alam semesta ya. Dan di sinilah yang menentukan berbagai banyak fungsi tubuh ya. Eh, dari bahkan upaya terakhir manusia hidup pun juga ditentukan dari otaknya gitu ya. Dan otak itu memiliki eh, kemampuan untuk mengenerate, membangkitkan listrik gitu. Dan di sini dikatakan bahkan kalau istilahnya apa ya, otaknya bisa dicolokin ke kabel terus sambungin ke lampu, lumayan nih bisa nyalain lampu 25 watt ya. Itu ada yang eksperimen. Nah, gimana dengan otak remaja gitu? Kenapa sih dia beda dibandingkan otak dewasa? Nah, ini potongan 3 dimensi kira-kira seperti ini ya. Jadi otak itu kalau dibelah di tengah-tengah nih, kalau dilihat, nah ya, ini kan kalau ini mungkin yang sering dibahas itu adalah otak otak besar kita nih, ini otak besar kita nih. Ada bagian depan, bagian samping, bagian belakang. Lalu ada bagian yang mungkin kita nggak banyak pahami, tapi di bagian di tengah-tengah ini nih, yang namanya ada bagian batang otak yang juga mengatur fungsi kehidupan banyak organ lainnya dan juga fungsi kecerdasan ada di sekitar sini. Nanti kita akan coba bahas pelan-pelan. Jadi otak bagian depan, lalu ada bagian batang otaknya, bagian belakang, dan bagian otak kecil, cerebellum ya. Nanti kita coba bahas pelan-pelan. Walaupun dari bahas semuanya tentunya. Nah, inilah konsep tentang otak remaja dibandingkan kita ya. Dan saya yakin di sini adalah para survival dari usia remaja ya. Jadi ini pas banget kan, silaturahminya SMA gitu pas masih remaja. Em, ini bedanya. Dari satu sisi otak dewasa tentu lebih matur dibanding otak remaja, tapi di sisi lain otak anak, yang anak tuh anak yang di sini mungkin masih ada yang punya anak ya. Saya sendiri masih punya anak bayi alhamdulillah gitu. Itu em, lebih relatif seimbang sebenarnya dalam banyak kemampuan gerak. Dan di sini
yang menarik adalah otak remaja itu masih plastis. Jadi masih memiliki kemampuan untuk menerima banyak hal dan kemudian nanti bisa diadaptasikan oleh tubuh kita itu. Itu em, lah peran dari role model. Itu siapa lagi kalau bukan dari orang tuanya. Inilah sebabnya kenapa plastisitas otak ini jangan sampai disalah berikan asupan dengan model atau teladan yang tidak baik. Padahal di sini kita khawatirkan dan kita mungkin tahu ya, ada orang tua lain, ada teladan lain yang eh, masuk ke ruang otak anak-anak kita, anak remaja kita terutama, yaitu yang namanya dari dunia maya seperti itu. Dan bagi mereka, karena plastisitas ini, karena kemampuan otak yang lumayan luar biasa untuk menerima banyak informasi dan kemudian beradaptasi, maka mereka melakukan hal yang namanya trial and error. Dan ibaratnya tuh mereka tuh punya otak yang sudah hampir matang, tapi dikasih pinjem sifatnya sementara dan itu masih dalam proses tadi under construction. Dan remaja itu sebenarnya sangat membutuhkan banyak hal. Mereka butuh reward ya. Mereka butuh tujuan hidup seperti apa. Mereka butuh belonging. Jadi bagi Bapak apa pada akang-akang teteh-teteh di sini yang masih butuh semua ini nih, nah itu berarti masih otak remaja ya. Oke. Dan mereka sangat responsif terhadap reward. Maka ini salah satu cara bagaimana agar remaja itu bisa kita dekati itu dengan mencoba memberikan reward. Dan bagi mereka setiap peluang baru itu adalah hal yang sangat berharga. Ini dibutuhkan otak remaja, gitu ya. Walaupun mungkin kita mikir kok nggak ada beda sama dewasa, ya memang nggak, hampir nggak ada bedanya. Mereka butuh untuk terus dibangun, dikonstruksikan dengan sebaik-baiknya, dan mereka terus membuat jaringan, jaringan tadi sinaps-sinaps itu masih terus berkembang. Maka harus benar diisi informasi yang benar. Mereka sangat butuh hal positif secara emosi yang membangkitkan hormon endorfinnya untuk terus tinggi ya, berada dalam kenikmatan. Mereka butuh untuk dihindarkan dari stres psikologis ya. Mereka butuh banyak tertawa dibandingkan dengan kesedihannya. Dan jangan lupa mereka butuh tidur. Ini masalah tidur ini cukup menarik ya. Mungkin kalau nanti kapan-kapan ada waktu kita bisa bahas tentang tidur karena masalah tidur ini jangan sampai terjadi pada remaja karena itu akan berperan besar ketika mereka sudah dewasa nanti. Nah, ini prinsip kerja otak kita ya. Jadi otak kita ini sebenarnya punya prinsip ini nih, use it or lose it gitu. Kita tuh nanti saya akan jelaskan tentang namanya pruning. Pruning atau banyak sel saraf itu sebenarnya eh, jaringan antara sel saraf itu sudah cukup banyak pada saat manusia lahir dan terus bertambah gitu sampai em, masuk usia tadi 20-an tahun itu. Dan tapi di sisi lain nanti banyak juga yang akan dipangkas gitu atau di lose it gitu loh. Kenapa? Karena harus ada ya ibaratnya seperti ada hutan belantara yang em, harus dirapikan gitu. Dan inilah otak kita tuh bisa dianalisa dengan banyak hal. Dan itulah dua prinsip ini, prinsip use it or lose it dan juga neuroplastisitas inilah yang membuat kita harus benar-benar mengisi informasi dan pengaruh sebaik-baiknya pada ya pada nggak remaja ya, tapi pada sejak anak usia balita. Saya yakin di sini sudah banyak yang ikut parenting sejak anak-anaknya mungkin masih balita. Nah, inilah eh, yang namanya learning, belajar. Belajar ini akan membuat modifikasi antar sinaps tadi itu menjadi sangat baik ya. Dan em, ini nih gambarannya nih komunikasi antar sel saraf ya, antara dua sel saraf gitu. Mereka kan kita tahu yang namanya sinaps nih jaringannya. Ada yang namanya kalau masih pelajaran biologi ya, ada dendrit, kemudian ada akson, nanti ada myelin dan semacamnya. Inilah yang harus diisi dengan informasi-informasi yang benar gitu loh. Sama kayak Yang di yang Wisma yang use it itu, yang use it itu kalau adalah yang harus positif. Sedangkan yang kita tentu akan mendapat banyak informasi yang negatif dari lingkungan. Itulah yang harus di lose it, jangan sampai disimpan lama-lama gitu. Nah, saya akan bahas fokus ke dua bagian sebenarnya di otak remaja ini. Kenapa? Ini karena bagian yang harus benar-benar dibentuk sebaik-baiknya, yaitu yang namanya bagian korteks di depan, di bagian depan nih, frontal ini, dan ada yang bagian namanya bagian amigdala, nanti ada bagian yang di sekitar sini, gitu. Kenapa? Karena ini dalam proses perkembangan. Nah, em, bagian yang tadi berperan untuk mengatur sifatnya logis ya itu nggak cuma remaja dari anak sampai sekarang kita orang dewasa gitu sampai nanti kita lansia ya itu yang secara logis kemudian em, membuat kita tuh berpikir menggunakan nalar
itu di bagian depan tadi. Em, dan tapi di sisi lain, bagian depan tadi, terutama di bagian yang namanya bagian di bawah sini nih, depan bagian agak bawah itu atau korteks prefrontal ini masih belum benar-benar sempurna. Itulah yang membuat remaja itu berbeda dengan orang dewasa. Di sisi lain tadi ada yang namanya proses pruning, dipangkas sel-sel sinaps-sinaps tadi antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Dan inilah yang juga harus dibuat seselektif mungkin bagaimana agar informasi yang berharga masuk dan yang tidak berharga dibuang. Nah, di sini dikatakan bahwa bagian yang tadi yang mengontrol membuat keputusan sebaik-baiknya itu ternyata inilah bagian yang paling terakhir dibentuk sampai menuju kepantangan yang sempurna. Ini fungsi eksekutif ini gitu. Ini bisa dilihat ya. Itu tadi kan di bagian bagian depan ya, di bagian frontal tadi ini frontal depan dan belakang kan ya. Nah, ini nih di bagian prefrontal cortex ini. Bandingkan anak umur 5 tahun ini yang masih yang paling merah ini yang sangat belum sempurna, belum matang sampai yang benar-benar matang. Kalau dilihat di sini, ini adalah bagian yang paling terakhir di usia 20-an tahun. Inilah yang kita membuat kita jadi maklum, maklum dengan remaja, maklum dengan anak-anak, tapi juga harus membentuk mereka sebaik-baiknya mungkin agar menjadi remaja yang punya begitu. Nah, ini saya nggak bahas terlalu panjang, tapi ini fakta singkatnya ya, gitu ya. Jadi kalau umurnya sudah 25 tahun itu harusnya sudah dibentuk secara sempurna. Maka kalau kita mendapati dewasa gitu ya, kira-kira umur 25 tahun, ya kan itu rata-rata usia yang sudah mulai menikah ya, itu tapi kok masih remaja atau belum belum matang gitu otaknya, hati-hati nih. Ini apa yang terjadi? Karena harusnya sudah sempurna gitu ya. Dan ini saya nggak bahas panjang lebar. Tadi namanya bagian depan dan ini ada bagian amigdala. Nah, di sini em, nah ini bagian prefrontal nih. Inilah yang tadi dikatakan masih terus mengalami penyempurnaan kematangan sampai usia 25 tahun dan inilah yang akan menjadi orang yang apa ya, pembuat keputusan terbesar itu ada di bagian otak sebelah sini. Maka kalau mungkin ada yang pernah tahu ya, misalnya ada orang diberikan oleh ujian berupa sakit stroke, kemudian stroke-nya itu kena di bagian sini. Nah, itu akan terganggu, membuat dia akan jadi balik seperti anak-anak lagi, tidak mampu membuat keputusan. Bahkan ada gangguan-gangguan perilaku yang lainnya. Nah, inilah yang membuat remaja itu lebih sensitif untuk melakukan perilaku yang berisiko. Karena masih mereka belum matang untuk membuat kebijakannya tadi. Itu masih banyak trial and error dan ya karena membuat keputusan spontan tanpa berpikir jangka panjangnya. Dan inilah yang membuat mudah mengikuti apa lingkungannya ya. Ada peer pressure-nya tadi gitu. Padahal tadi ini harus benar-benar kita pahami bagian ini sangat penting untuk jadi orang yang eh, empati gitu ya. Jadi jangan-jangan orang yang nggak empati ini yang nggak tahu gimana cara membaca perasaan orang gitu ya, bahasa tubuh orang lain tuh dia tidak sempurna bagian prefrontalnya. Mereka tidak mampu membuat keputusan secara tepat. Ya. Dan inilah sampai dikatakan nih eh, remaja itu sedang berusaha semaksimal mungkin untuk mengaktifasikan bagian prefrontal. Nah ini yang kita harus pahami. Dan eh, ini ya em, mungkin itu yang kita agak gemes gitu ya. Kadang-kadang kita punya anak remaja SMP, SMA gitu ya. Kok kayaknya susah berempati dengan orang lain gitu kan. Bahkan jangan kan orang orang tua sendiri pun juga mereka mungkin nggak ngeh gitu ya, nggak sensitif, nggak peka gitu. Padahal sudah diajari dari kecil. Nah tadi kenapa kita harus maklumi dulu nih. Mereka ternyata kurang sensitif. Nah, saya kalau bicara masalah laki dan perempuan nanti lain lagi tuh ceritanya kan. Saya kan kok laki-laki suami kok kurang sensitif memahami perasaan istri. Nah itu tuh lain lagi ceritanya. Nah, ini sedangkan nih kalau bagian lain yang ada di amigdala tadi nih, bagiannya di bagian depan kecil sekali ini, tapi ini sangat penting untuk menyeimbangkan. Ini juga masih dalam proses penyempurnaan. Ini ketika terkait dengan masalah mood, masalah emosi ada di amigdala ini. Nah, ini nih apa? em, dan ini juga penting untuk masalah ini memori dan motivasi. Jadi untuk masalah anak-anak yang ya mungkin secara IQ baik gitu ya, berarti amigdala berkembang cukup baik. Nah, ini di bagian terakhir otak apa
pembahasan saya ya. Terus saya sudah berharap nanti banyak apa yang ngobrol kali ya. Saya juga sebenarnya ingin belajar dari teman-teman yang lain di sini gitu. Ini ketika saya apa ketik tuh di Google ya, di Google langsung dibuat nih ringkasan seperti ini nih dari Google gitu kan. Apa sih sebenarnya otak itu dalam Al-Quran dan hadis gitu ya. Nah, ternyata yang banyak nanti dibahas tuh masalah kolb loh. Kok kolb itu? Kolb itu sebenarnya kan lebih ke arah yang ada di dada ya, atau di rongga perut mungkin ya, hati gitu kan. Nah, jadi em, kita nih, alhamdulillah semua yang hadir pada pagi hari ini, yang Allah berikan hidayah berupa Islam, yang kita yakini kita masih memiliki keimanan, dan kita digerakkan hatinya dan fisiknya untuk bisa hadir dalam ya insya Allah semoga ini sebagai suatu kajian ilmu pada pagi hari ini, itu berarti kita kolb kita nih kolb yang bekerja dengan sebaik-baiknya gitu ya. Dan em, nanti apa sih bagian nama otak gitu? Karena gini, ini beberapa pelatihan kolb yang dirangkum oleh AI gitu ya. Kolb itu tempatnya bagi niat, tempatnya bagi menjadikan manusia yang baik dan buruk gitu ya. Kemudian hidayah iman di sini semuanya. Nah, kalau kita pikir nih, kalau kolb definisinya adalah jantung ya, jantung ada di dada gitu ya, yang berdenyut yang mau menggerakkan apa pompa dari darah ke seluruh tubuh kita itu mampu nggak sih membuat kita mewujudkan niat ya, pagi ini nih saat ini nih kita ada di depan layar gadget masing-masing gitu ya, itu niat kita kira-kira dari mana sih sebenarnya? Dari jantung kita. Kalau hati itu kan bahasa Indonesianya organ hati kan liver ya, liver itu ada kan di rongga perut apa dari perut kita gitu, atau dari otak kita gitu loh. Kita bisa membuat tekad untuk bisa mengikuti kajian sampai syuruk nanti itu dari jantung atau dari otak kita. Nah ini eh, yang menarik gitu ya. Walaupun nanti saya bukan ahli bahasa gitu ya. Jadi saya coba merangkum saja. Saya sama-sama saya seorang yang belajar lah. Saya tuh mukolit sebenarnya. Orangnya taklid aja sama ilmu dari para asatizah sebenarnya. Nah, ini saya baca dari beberapa referensi dikatakan bahwa kata al-qalb itu dilafazkan sampai 168 kali dalam Al-Quran ya, baik dalam bentuk eh, apa tunggal, mufrad ataupun dalam bentuk jamak gitu. Saya ngambil contoh dalam surat Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walaqad dzara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanul la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Ya, ini eh, apa kita sebagian mungkin sudah hafal ya dengan ayat ini gitu. Di sini kata qalb itu ya diterjemahkan sebagai hati kan kalau baca dalam Al-Qur'an. Ya, hati-hati. Ini kan dalam bentuk jamak ya qalbun jadi qulubun bagi hati-hati mereka yang digunakan untuk memahami gitu. Bahkan di sini juga hati itu bisa sampai melihat dan juga eh, mendengar gitu. Tapi mereka tidak melakukan semua itu sebagai hewan ternak. Ini em, bentuk katanya adalah organ yang namanya jantung gitu ya, atau hati. Ya hati sebenarnya jantung kan, heart ya, heart bukan bukan liver gitu. Tapi kok memiliki kemampuan untuk berpikir bahkan bisa mendengar dan melihat gitu. Jadi di sini dipahami sebagai siapa lagi sih organ, apa sih organ yang memiliki kemampuan memahami informasi itu adalah organ otak harusnya ya. Atau dalam Al-Hajj gitu kan. Ayat 46 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha aw adhanu yasma'una biha fa innaha la ta'ma ta'mal absar walakin ta'mal qulubul lati fil sudur. Nah, di sini sama nih kata-kata eh, qalb itu ada dalam bentuk jamak ya gitu kan. Di sini qalb itu memiliki kemampuan untuk ya mereka mereka nggak menggunakan hati sebagai untuk berpikir. Ini kata-katanya kan sebagai sesuatu yang memiliki akal gitu kan. Nah, kan pikir jantung apakah punya akal atau yang punya akal itu siapa? Di otak misalnya kan. Itu kan.
Tapi di sisi lain di sini dikatakan qulub allati fis sudur. Sudur kan di dalam dada. Nah, berarti di sini itulah kenapa terjemahannya kemudian eh, qalb itu diterjemahkan sebagai eh, hati, tapi bukan hati hati liver ya. Itulah ya apa ya bahasa Indonesia yang kadang-kadang sangat terbatas, yang sangat nggak bisa dibandingkan dengan bahasa Arab yang luar biasa gitu. Maknanya gitu di sini ya yang di dalam dada apalagi kalau bukan jantung itu bukan liver. Nah, maka di sini nanti ada lagi baik ayat yang lain ya gitu kan. Tapi di sini organ hati itu memiliki kemampuan yang ternyata seperti otak gitu, memahami, mengingat, mendengar, berpikir, melihat ya. Nah, bahkan hati itu juga bisa digunakan sebagai sesuatu yang kadang merasa gelisah dan kadang merasa tenang. Kira-kira kita merasa gelisah dan tenang itu dari mana? Dari jantung kita atau dari otak kita gitu kan? Nah, kalau misalnya kita bahagia, bahagia ada di mana? Di otak ya kan? Kita sedih ada di mana? Ada di otak juga gitu kan. Memang, tapi di sini satu yang menarik apa? Kalau kita sedih, apa yang terjadi? Jantung kita akan berdebar-debar gitu kan. Atau bahkan tenang apa? Denyut nadi kita akan melambat gitu. Itu ada kaitan yang sangat erat antara otak dan jantung juga. Maka di sini para ilmuwan mencoba untuk mendefinisikan ada yang mungkin yang namanya physical heart gitu ya dan yang non physical heart gitu. Kira-kira seperti itu. Nanti ini saya coba rangkum dari ada referensi yang menyebut seperti ini istilah-istilahnya ini hebatnya bahasa Arab ya gitu dalam satu makna tapi kurang lebih sama gitu eh, tergantung teksnya konteksnya digunakan pada untuk apa. Jadi ini sebenarnya kecerdasan akal tuh adanya di mana sih gitu ya di kolb itu tapi apa lebih ke arah. Nah maka saya membatasi dari apa yang saya baca terkait dengan masalah neuroscience tadi gitu ya. Di sini ada secara istilah gitu ya. Al-qalb itu intinya apa gitu kan. Manusia itu dibedakan dengan makhluk lain karena punya qalb. Ya, kita punya akal. Akal di mana? Dan kita kan akal ada di otak ya gitu kan. Dan yang menarik tadi kan, akal ini sifatnya kan ya kita kan selalu berdoa ya, Allahumma ya muqallibal qulub kan. Allah yang maha membolak-balikan hati karena saya kan di sini lebih paham eh, apa akal dan teteh lebih paham di masalah bahasa Arab dibandingkan saya gitu sesuatu yang yang memang mudah berbolak-balik. Jadi kalau itu sifatnya adalah inkonsisten. Gitu. Jadi inkonsistensi itu ya di dalam kolbu kita itu udah fitrahnya seperti itu. Maka di sini eh, semuanya hampir menyimpulkan bahwa eh, ayat-ayat yang ada kolbu itu sifat-sifatnya kok sepertinya bisa diterjemahkan di otak gitu ya. Tadi kan, terutama di bagian korteks prefrontal tadi, terutama di bagian amigdala tadi. Jadi hal-hal yang ada di dimampukan nih secara ilmu neuroscience itu ada di em, bagian sistem limbik namanya, limbik sistem di otak dan juga di bagian ini nih, korteks frontal tadi. Jadi di bagian inilah limbik sistem dan juga di bagian depan ini nih. Ini adalah bagian-bagian yang ternyata seperti mampu melakukan fungsi-fungsi dari alkohol tadi. Nah, dan kita juga ingat nih kata kata apa ini hadis hadis yang terkait dengan qalb itu kan dari Rasulullah SAW bersabda ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasad kullu wa idza fasadal jasadu kullu ala wa hiyal qalb. Nah, di sini didefinisikan lagi sebagai hati, sebagai jantung gitu ya. Dan tadi kira-kira kalau secara ilmu apa biologi gitu ya, kalau jantungnya rusak gitu kan, eh, ap- apakah dia akan rusak semua tubuh? Ya, kita mungkin lebih berkaitan dengan masalah otak kita gitu ya. Bisa kalau jantungnya rusak terus ditransplant jantung yang lain gitu kan, dengan bahkan ditransplant itu kan pakai jantung dari orang lain gitu ya. Tapi otaknya tetap masih. Tapi kalau misalnya eh, yang rusak adalah otak, kalau jantungnya berfungsi dengan baik, maka tentunya ya tadi, jangankan otak rusak semuanya ya, satu bagian otak kecil saja rusak. Misalnya ya naudzubillah misalnya mengalami stroke gitu kan, itu ada yang nggak cuma sekedar lumpuh satu sisi tubuh, tapi ada yang sampai misalnya jadi lebih emosional, bahkan sampai kehilangan banyak memorinya, sampai jadi mundur apa seperti anak-anak lagi gitu ya. Tadi ternyata itu
rusak. Dan kalau itu tentunya orangnya sudah nggak masuk kategori berakal. Nah, maka saya akhiri untuk masalah gimana kaitan dengan remaja gitu ya. Makinlah peran kita sebagai sebagai orang tua ya, sebagai orang tua bagi anak kita gitu. Jangan sampai remaja-remaja yang tidak menggunakan potensi korteks prefrontal dan sistem limbiknya tadi itu menjadi orang anak-anak yang sudah 18 10 tahun atau mungkin masih banyak yang juga punya anak SMP, termasuk saya juga anaknya masih SMP gitu kan. Itu sudah balik, sudah mukallaf, sudah wajib mengerjakan semua ibadah, sudah dihitung semua amalnya, tapi mereka belum akil gitu. Jadi belum menuju dewasa masih jauh gitu. Bahkan kita tahu kan sekarang ada generasi galau gitu kan. Kemudian masih bingung gitu menentukan identitas. Mungkin kita kadang kita gemes gitu ya lihat anak kita. Perasaan dulu waktu kita di SMA di Semansa itu udah mampu melakukan hal-hal sekian. Tapi kenapa anak-anak kita kok udah kelas 12 gitu ya, tapi kok nggak seperti kita zaman dulu kelas 3 misalnya seperti itu. Nah, inilah tugas kita sebagai orang tua gitu loh. Buatlah mereka menjadi em, mukallaf yang mampu dibebani risiko dan tanggung jawab. Eh, kita harus punya peran dalam memberikan pendidikan dan saya yakin semua yang hadir di sini lebih paham tentang masalah pendidikan ini. Nah, ini nutrisi ya gitu ya. Apakah makan siang MBG, makan bergizi gratis akan memperbaiki nutrisi ya untuk mencapai kebalik yang sempurna gitu kan. Lalu ini yang paling penting peran dari kita nih sebagai ayah dan ibu yang ya mungkin kita menganggap kan harus diselesaikan ya peran itu ketika mereka sudah lulus SMA gitu, ketika mereka sudah kuliah kan mereka harusnya sudah cukup mandiri. Demikian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan dan yang lain tidak berkenan. Eh, saya akhiri, Alhamdulillah. Saya kembalikan kepada Kang Sakti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ya luar biasa. Kita sudah bahas dari sisi saintisnya tentang otak dan kemudian dihubungkan dengan kolbu ya. Baik teman-teman sekalian, ini masih jam 5.57, jadi waktu tanya jawab kita cukup panjang ya. Oke, kita kasih kesempatan dulu deh. Yang pertama itu, oh jangan yang pertama ya. Silakan yang mau bertanya boleh raise hand dulu ya. Sebelum nanti saya coba bacakan nih pesan-pesan sudah ada yang banyak nanya nih. Gitu. Ada yang mau nanya langsung nih agar kemudian komunikasinya lebih jelas gitu ya pertanyaannya. Emang nggak boleh pakai icon untuk raise hand begitu ya. Mangga, siapa yang ada yang mau bertanya diberikan kesempatan terlebih dahulu. Baik, alhamdulillah satu orang ya sudah ada tiga penanya dulu ya yang raise hand. Oke, ya ada lagi kah? Wah, baik sambil menunggu ya, saya akan coba supaya fair nanti yang raise hand, kemudian kita coba tanya ke yang apa di chat, kemudian baru raise hand lagi. Oke, ke pertama yang bertanya adalah Tefani, angkatan 98. Mangga Tefani, bisa langsung menanyakan. Izin tutup kamera ya. Apaan? Mangga, mangga, mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi yang bikin menarik ini yang jam tidur ya, walaupun belum dibahas, cuma saya penasaran juga nih dok. Apa kadang kesulitan ya untuk anak-anak remaja tuh menyuruh tidur jangan terlalu malam gitu. Karena kan memang kalau yang dicontohkan Rasulullah tidak tidak tidur begadang gitu ya, nggak malam gitu kan. Jadi eh, kita pengen mengajak anak-anak itu untuk hidup apa mencontoh apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu kan. Nah, ini apa dampaknya gitu kan ketika jam tidur itu tidak sesuai gitu ya. Itu kan tadi jangka panjangnya, terus baiknya berapa jam gitu untuk anak dan remaja agar optimal gitu jam tidurnya. Itu aja sih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga, Kang Apin, Dokter Apin, Ya, bisa. Bismillah. Kang Fani, Kang Fani, Fani, salam buat Kang Guna ya. Kang Gunanya ada nggak di sini nih? Ada, cuman beda tempat aja. Ada memantau beda ini, beda negara katanya. Iya, iya. Ya, Masya Allah.
Ya, bisa saya coba jawab ya tentang masalah tidur ini. Jadi em, ada beberapa fakta tentang tidur ya. Yang pertama adalah tidur itu em, berbeda jamnya dari bayi sampai dewasa ya. Kenapa pada anak bayi itu lebih dari setengah kehidupannya pakai buat tidur, tapi pada dewasa jauh berkurang. Dan em, di sini yang jelas harus dipahami adalah kita tuh memiliki yang namanya irama biologis, jam biologis tubuh ya, atau kita kenal sebagai irama sirkadian. Dan irama sirkadian ini sebenarnya sudah terbentuk secara sempurna, hampir sempurna, itu pada bayi usia 4 bulan. Nah, apa maksudnya irama sirkadian sempurna? Yaitu manusia itu memang diciptakan untuk tidur di malam hari dan tidak tidur siang gitu ya. Itulah mungkin kita harus mulai memahami bahwa banyak mungkin ada orang tua yang mungkin anaknya masih TK, TK terutama ya atau SD gitu. Ayo harus harus tidur siang gitu. Padahal atau sekarang sudah sekolah full day rata-rata ya. Nggak tidur siang itu gimana dampaknya? Nggak ada masalah. Karena penting adalah tidur malam hari. Di sini bukti bahwa memang otak itu harusnya disiapkan untuk istirahat di malam hari. Jadi eh, terlepas dari berapa durasi jam tidurnya, yang terpenting adalah memahami dulu tidur itu di malam hari. Dan ini mungkin agak agak sulit akan saya jelaskan kalau misalnya kalau misalnya kerjanya jadi dokter jaga gimana, jadi perawat gimana, itu kan ada shift-shiftannya. Nah itu bahas lain lagi. Yang kedua adalah terkait dengan jumlah jam. Nah jam itu kalau kita lihat banyak kepustakaan, terutama kan kita banyak penelitian tuh dari negara-negara barat lah ya, yang mereka itu menyimpulkan tidur orang dewasa itu ideal itu 8 sampai 10 jam. Udah, tapi itu ya kita "Cik, lama banget sih tidur." Tapi memang kalau diambil garis tengahnya itu tidur tuh idealnya ya. Walaupun saya juga jarang sekali tuh bisa tidur selama itu. Itu tidur tuh 8 jam. Dan 8 jam itu dimulai sejak usia remaja sampai sama karena dewasa. Jadi kira-kira dari usia sekitar 12 tahun. 12 tahun dan sampai dewasa itu harusnya ideal itu tidur tuh 8 jam sehari. Nah, cuma tadi kan startnya tuh dari jam berapa? Ya idealnya memang harusnya tuh harusnya nih jam 10 tuh udah benar-benar tidur. Jadi kalau mau bicara ideal jam 9 tuh harus sudah benar-benar masuk kamar untuk tidur. Jadi kalau misalnya tidur nggak apa 8 jam kan tuh bisa sampai jam 5 pagi gitu ya. Kita nggak seperti itu kan. Kita eh, nanti ini kajian menarik nih. Nanti pembahasan tidur dari sisi jam kedokteran dibandingkan dengan dari sisi Islam tuh nanti ada lagi. Em, tapi memang kan kalau kita targetkan apalagi kita ingin bangun qiyamul lail anggaplah jam jam 4 kalau mepet subuh gitu ya. Ya tidurnya harus lebih benar-benar di awal tadi. Maka biasakan bagi anak-anak remaja kita itu untuk tidur cukup yaitu saya nih dari jam 9 tuh sudah masuk kamar tidur. Dan ini eh, penting dari segi kognisi. Bahkan kalau saya pernah ada satu buku yang cukup bagus tuh judulnya Why We Sleep ya. Itu ada buku terjemahan juga bahasa Indonesianya dan penulisnya juga apa banyak ada punya podcastnya juga itu namanya Dr. Matt Walker tuh. Matt Walker dia punya buku bestseller internasional judulnya Why We Sleep dan ada podcastnya banyak bisa bahkan dia ada podcast yang audionya tuh di situ bahkan kalau di sana tuh sampai bilang anak-anak remaja itu anak sekolah remaja itu harusnya jangan sekolah kepagian kalau bahasa mereka. Sekolah itu kalau masuk mulai jam 6 jam 7 tuh bagi mereka tuh kepagian. Harusnya tuh sekolah itu dimulai sekitar jam 8 pagi. Itu kalau tinjauan dari sisi mereka. Karena apa? Karena memang disiapkan baru tuh untuk optimal otak di malam hari dan kemudian di pagi harinya siap juga untuk menerima informasi. Dan kita juga paham otak itu kan nggak pernah berhenti beristirahat ya. Bahkan ketika tidur, saya kan di sini mungkin pernah dengar yang informasi apa membaca Al-Quran sebelum tidur, lalu memurojaahnya, kemudian ketika bangun pertama kali kamu mulai itu memurojaah kembali itu menguatkan hafalan dan saya yakin itu yang banyak dilakukan oleh mungkin anak kita juga banyak yang di pondokan di pesantren mereka seperti itu modelnya. Kenapa? Memang benar. Karena ketika tidur itu ada recalling memory, otaknya terus bekerja dengan baik. Dan itu dibuktikan dengan alat EEG ya, alat rekam otak. Alat rekam otak itu eh, pada anak remaja dewasa sekarang itu kan eh, ketika tidur tuh nanti ada satu aktivitas gelombang yang cukup cukup cepat gitu. Yang namanya itu sleep spindle. Dia cepat, nanti kemudian ketika masuk stadium tidur 3-4 dia mulai melambat gitu. Dan itu menjadi sangat-sangat teratur. Justru otak kita itu kalau dibaca pakai EEG itu paling teratur gelombangnya itu di
non REM stadium 3-4 pas kita sudah masuk kategori deep sleep gitu. Dan itu bukti bahwa otak tidak pernah berhenti bekerja, sama kayak jantung ya, jantung tidak pernah berhenti berdenyut, otak pun juga tidak berhenti bekerja. Dan itu makin optimal tidur, maka reorganisasi informasi itu di otak akan makin baik. Maka saya juga kadang-kadang gemes nih, kebetulan anak saya kan ada di pondok gitu ya. Saya kadang nanya nih, tidurnya jam berapa gitu. Tidurnya jam-jam 10, jam setengah 11. Nanti bangun lagi jam 4 udah bangun gitu kan. Waduh, saya jadi pengen. Maka saya buat materi ini nih, saya lagi pengen buat slide buat apa pesantrennya gitu. Ngasih anak-anak pondok jangan tidur jam setengah 11, tidur jam setengah 10 aja kalau bisa gitu. Nanti kan bangunnya lebih pagi. Mohon maaf kalau agak panjang jawabannya, tapi semoga bisa menjawab pertanyaannya ya, Teh. Nuhun. Baik. Alhamdulillah. Ya, Hmm. alhamdulillah terjawab sudah. Berarti memang harus tidur lebih awal ya kalau misalnya mau Oh, bangun. Ya. Dan tidur siang itu sebetulnya tidak terlalu berpengaruh ya, karena kan dari dulu yang saya tahu untuk balita itu harus tidur siang gitu kan. ya, Ternyata enggak ya. ternyata nggak seperti itu. Oh iya, iya. Terus ini juga berarti tadi kalau otak masih bekerja, tetap tetap bekerja, eh, yang mama apa masukan positif-positif itu apa pernah dari psikolog itu Hmm. saat anak sudah tidur gitu ya. Hmm. Apa di jam saya tuh pernah ini juga jam 3 pagi itu tuh katanya tuh yang masukan-masukan positif tuh kayaknya bagus gitu. Kata kata waktu itu psikolog tuh siapa gitu, saya pernah ikut ini pas seminar parenting. Apakah itu betul? Jam 3 pagi kan ngobrolnya bukan antara orang tua dan anak ya, tapi antara kita sama Allah. Maksudnya kalau kita mau belajar sih ya bagus gitu. Otaknya, tapi itu kayak lebih kompleks karena kan jam-jam segitu juga bisa gini, kalau dari segi pendidikan tuh banyak, banyak perancunya. Misalnya perancunya apa? Itu saatnya kan orang fokus, hening. Jadi memang banyak positifnya, mungkin lebih karena faktor lingkungan ya, lingkungan yang nggak banyak distraksi. Jadi kalau eh, mungkin kalau masalah distraksi kan jam berapapun asal distraksinya nggak banyak itu juga cukup baik. Tapi prinsipnya harus 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 seger dulu otaknya kan. Jadi kalau misalnya jam 3 pagi tapi tidurnya jam 11 ya pasti otaknya harusnya nggak seger. Itu secara logika kira-kira seperti itu. Ya, baik, terima kasih. Ya, Non. Baik, alhamdulillah ya. Jadi ternyata tidur itu penting ya. Optimal atau maksimal nih, Kang Apin? Kan Ya, kalau eh, eh, kalau tadi kan bicaranya sekitaran 8 jam, 6 sampai ya, 8 jam. Nah, itu sebenarnya itu optimal atau sebenarnya itu bahasa maksimal, sehingga kalau ya. optimalnya ya masing-masing kita, ya tadi Kang Apin sendiri juga kayaknya jarang ya 6 sampai 8 jam gitu tidur ya. Nah itu dia kalau bicara apa tidur 10 jam tapi nggak berkualitas, ya untuk apa gitu kan? Ini namanya kan sleep disorder, gangguan tidur. Tapi tidur cuma 6 jam tapi benar-benar berkualitas. Saya yakin di sini kan banyak testimoni ya. Yang penting kan kualitas tidurnya itu gimana caranya. Makanya harus benar-benar timingnya pas, nggak distraksi, dan itu dibentuk ya, dibentuk sejak remaja sebenarnya. Kalau dari remaja udah bisa begadang, berlanjut nanti anaknya pun sekarang kan gitu. Saya lihat tuh banyak anak-anak balita itu yang datang ke saya tuh ngeluhnya, "Ini anak saya tidurnya berantakan." Pas saya tanya kenapa, karena orang tua pun juga nggak bisa tidur jam 9, orang tua baru bisa tidur jam 11. Anak balita mana bisa tidur kalau orang tua yang nggak ikutan tidur juga gitu kan. Nah ini, dan ternyata itu tadi kalau dibentuk dari remaja udah kacau tidurnya, nanti mereka jadi orang tua pun kacau tidurnya, punya anak pun nanti membaca itu nanti, dan terus berlanjut ke depan-depannya. Apalagi ke depan kan makin banyak distraksi ya dari gadget yang ada. Seperti itu kira-kira yang Sakti. Siap, siap. Alhamdulillah. Kang Erwin, tong begadang dirinya. Ingat anak juga berarti ini, karena orang tua memberikan pengaruh yang luar biasa. Itu juga sekaligus tadi informasi dari Dokter Afin menjawab pertanyaan di eh, chat ya, pertanyaan dari Teh Alvin 98 yang menanyakan eh, murojaah menghafal Quran itu sebenarnya membentuk nggak sih? Ternyata tadi sudah dijawab ya oleh Kang Apin bahwa itu membentuk ya, membentuk perkembangan otak itu sendiri. Murojaahnya itu pada waktu sebelum tidur maupun ketika bangun begitu ya, itu cukup. Baik, kita wah pertanyaan jadi banyak nih ya. Selanjutnya yang press hand dulu deh. Teh Andini, ini angkatan 2010. Mangga Teh, kalau ada yang ditanyakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Punten Akang Teteh nutup kamera. Mangga, mangga. Mau tanya sama Dokter Apin. eh, Kebetulan anak saya tuh masih kecil sebenarnya, tapi pernah kejang gitu ya. Apakah nanti akan ada dampaknya saat memasuki masa remaja gitu, Dok? Itu aja sih, Dok. Terima kasih, Dok. Ya, langsung jawab aja ya, Kang Sakti. Siap, mangga, mangga. Ya, kejang itu, ini pertanyaan bagus sekali. Kejang itu macam-macam ya. Ada kejang demam. Kejang demam itu nggak mengganggu perkembangan otak sama sekali. Kalau kejang demam, kalau epilepsi itu ada sekian ratus lagi jenisnya. Ada yang berhubungan dengan gangguan perkembangan otak, ada lagi yang nggak berhubungan dengan gangguan perkembangan otak. Jadi ini sangat individual. Jadi tolong tanyakan ke dokter yang menangani anaknya, ini kejangnya masuk kategori yang mana, karena itu yang menentukan. Jadi nggak semua kejang mengganggu perkembangan otak. Itu mungkin jawaban saya. Maaf kalau singkat. Demikian. Gak apa-apa, Dok. Hatur nuhun, Dok, jawabannya. Ya, Cuman pun sama-sama. kemarin anak saya kebetulan memang tidak demam sih, Dok. Jadi tiba-tiba kejang gitu. Udah di EEG ya, di rekam otak ya. Nah, sudah. Ya, nanti di karena EEG itu menentukan jenis epilepsinya apa. Nah, dari situ bisa dokter bisa membuat namanya itu perkiraan atau prediksi. Ini perlu ada tindakan seperti MRI kepala atau tidak. Seperti itu. Semoga bisa dipahami. Ya, mohon. Hatur nuhun, Dok. Ya, sama-sama. Alhamdulillah. Ya, ini udah medis banget itu ya, Kang Apin ya. Kalau konsultasi, spill-spill dikit boleh lah ya, nanti japri gitu ya. Oh, Second siap, opinion dan seterusnya begitu, insya Allah. siap, siap. Teh Andini, nah ini alhamdulillah ya, silaturahim nih. Baik, pertanyaan selanjutnya, Kang Apin mau yang resen atau yang chat nih yang kita tanya apa kita bacakan dulu nih, mangga. Baiknya yang mana? Yang resen aja dulu nih teman-teman kita semua nih yang resen. Yang Oh, resen. siap kalau begitu. Mangga, Teh Davina, angkatan 98, boleh. Halo, Assalamualaikum. Tuh. Kang Waalaikumsalam Apin, warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. nice to Iya, meet Teh. you. Kang Sekti juga, teman saya dari SD ya, ke SMA. Kang, saya nanya aja sih, jadi karena saya kan bekerja di sekolah gitu ya, dan saya mengasuh gitu, mendidik anak-anak usia remaja, SMP dan SMA. Jadi makanya kenapa saya join itu salah satunya, oh ini seru nih, ini pasti bakalan seru. Dan saya kepikiran juga Kang Sekti bahwa untuk mengundang Dokter Apin nanti mungkin jadi narasumber di sekolah saya, ya, bisa jadi. Asik. Eh, Tapi saya mau nanya terkait satu hal yang agak khusus sih ya, terkait anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi di sekolah saya kan karena sekolah inklusi, kami punya departemen khusus namanya Special Education Need Unit namanya, khusus mengampu anak-anak berkebutuhan khusus. Nah kalau untuk anak-anak autistik gitu ya, sebenarnya spektrum kan banyak ya untuk anak-anak berkebutuhan khusus banyak sekali. Tapi mungkin autisme karena banyak murid saya yang juga punya sindrom itu gitu. Eh, Kalau ngobrol sama psikolog, sama orang tua, sharing session dan lain-lain sudah sering, tapi saya belum pernah ngobrol sama ahli neuroscience gitu ya. Jadi saya tadi, oh, saya mau nanya, kalau dari sudut pandang neuroscience itu autisme itu sebetulnya gimana sih gitu? Karena apa ya perilakunya kan memang luar biasa ya. Ada yang mild gitu, very mild, ada yang agak ekstrim, mau ke toilet tiba-tiba buka sendiri celananya di depan toilet, di depan umum gitu kayak gitu-gitu. So gitu sih mau nanya tentang sudut pandang neuroscience terhadap sindrom autisme itu sendiri. Singkat aja sih nggak perlu panjang-panjang. Mungkin ini bahasannya khusus nanti Kak Sekti mungkin ya kalau misalnya dibahasan khusus. Gitu sih Kang Apin, hatur nuhun. Mangga. Iya, Langsung terima ya kasih, dijawab. Teh Davina. Iya, ini kita bisa collab nih soal di masa depan. Saya juga punya apa anak-anak dengan autism ya. Jadi Ah iya iya, ayo eh, ayo. mayoritas begini, autism ini hal yang menarik. Bahkan saya dan istri juga lagi ngajuin proposal nih, proposal untuk peringatan Autism Day di tahun Hmm. ini gitu. Dan akan ada kolaborasi dengan para ahli-ahli biomedis ya yang lagi ngambil Hmm. SD juga tentang ASD autism ini. Em, Mudahnya adalah gini, ASD itu memang kesannya kondisinya makin hari makin banyak ya, dan itu em, yang harus disadari oleh semua orang tua. Dan ini bukti bahwa saya juga nggak tahu kenapa, apakah ini ada hubungan dengan era informasi atau tidak, apalagi pasca pandemi kemarin itu kesannya tuh anak-anak
yang mengalami gangguan perkembangan ini melonjak drastis jumlahnya. Di sisi lain banyak orang tua yang juga sepertinya tidak tidak aware, nggak ngeh gitu, nggak mampu mendeteksi sedini mungkin. Padahal anak-anak dengan gangguan perkembangan ini harus dideteksi sedini mungkin. Ini pelajaran penting bagi kita. Ya tadi kan sekarang orang tua sekarang tuh maksudnya gen apa sih, gen gen Kalau Z, sekarang gen milenial mas gen rata-rata. Ada Z milenial ya, juga. gen Ya, milenial dan Z Z. ada Nah, juga. nah Ya. milenial mungkin masih mending ya, tapi yang Z ini nih, anak Gen Z ini Salah. sangat apa ya, sangat lebih mudah tuh mencari informasi yang instan, yang singkat, terutama di media sosial. Dan ini membuat mereka memiliki informasi yang parsial. Jadi, nah ini ya seperti ini nih, kajiannya kayak Zoom meeting ini nih, bisa memberikan informasi yang lebih utuh, yang nggak semua Gen Z itu mau belajar. Padahal kalau mereka nggak mau belajar sebagai orang tua, mereka kan sangat kesulitan mendeteksi dini anak-anaknya dengan gangguan seperti autisme tadi. Maka saya nggak langsung jawab pertanyaannya, tapi prinsipnya adalah ini harus dideteksi sedini mungkin. Dan kalau memang sudah keburu mengalami autism, itu mayoritas anak-anak dan autism itu sebenarnya tidak mengalami kelainan struktur otak. Jadi kalau di MRI sekalipun otak itu akan bentuknya baik-baik saja. Jadi ini masih jadi banyak pertanyaan banyak orang, kok bisa sampai anaknya mengalami autism. Bahkan yang sudah diasuh sedemikian baik pun, nggak kenal gadget pun, tetap masih ada yang mengalami autism. Maka tidak ada kata lain kecuali deteksi dini. Dan deteksi dini itu tidak akan bisa dilakukan kecuali oleh orang tua yang mau memantau perkembangan anaknya dengan menggunakan ilmu. Dan ilmu itu nggak akan bisa dicapai kalau nggak belajar secara utuh gitu ya. Dan nah itu tuh, itulah peran kita nih sebagai orang tua. Karena kita nih anak-anak sekarang itu cenderung informasi kan yang gampang ya. Bahkan dulu masih mending YouTube panjang. Sekarang YouTube-nya ada YouTube-nya shorts gitu kan. Terus eh, sekarang pengguna TikTok lebih banyak dibandingkan dengan pengguna kalau Facebook kan masih panjang ceritanya gitu ya. Bacanya panjang. Sekarang kan Instagramnya Reels, apalagi TikTok. TikTok kan semuanya platform video. Videonya itu kan pendek-pendek. Itu kan namanya kan jadi sampai ada istilah brain rot ya, brain rot saking Brain informasi rot. sedikit, pendek, singkat. Nah, orang tua seperti inilah yang akan membuat ketika mereka apa anak-anak ini ketika jadi orang tua takutnya nanti akan makin minim informasi literasi. Jadi itu pentingnya itu. Literasi itu tidak akan bisa dicapai kecuali oleh membaca buku atau informasi yang utuh. Nah, jangan sampai anak-anak dengan terlambat perkembangan ini ketahuannya belakangan. Nah, makanya itulah Ya. nggak ada yang lebih baik dibandingkan dengan mendeteksi dan melakukan terapi sedini mungkin. Karena kalau udah telat, telat 1-2 tahun aja itu akan lebih susah menanganinya. Mungkin tanggapan saya seperti itu. Tidak nanti kita bisa Oke, lebih ya serius. lanjut ya nanti kolaborasinya ya. Saya Insya tertarik sekali dengan yang tadi mau Kang Alvin mau ngajuin proposal apa tadi ke mana lah itu ya tentang Ya, hari autisme dan lain-lain. ya, Nanti kita bisa kolaborasi. Atur insya nuhun Allah. pisan. Enggak, Oke. assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mudah-mudahan ya Teh Davina terjawab ya, walaupun nanti lebih detail ya. Nah, ini teman dari SD ya Teh, lama sampai SMA ya. Baik, jadi penting buat kita untuk mendeteksi perkembangan otak anak kita ya dengan ilmu tentunya ya. Jadi bukan sekedar lihat informasi-informasi yang short. Dan yang utama adalah mendeteksi sedini mungkin. Bukan berarti harus teh dini ya, yang harus mendeteksi juga gitu ya. Kita yang harus mendeteksi dengan keilmuan kita ya. Jadi sering-sering kita membaca. Itu Dokter Apin apa namanya? Ketika kita melihat sesuatu informasi secara short tadi, apakah kemudian di otak kita itu terjadi sinapsis yang kurang atau gimana tuh? Sehingga disebut dengan brain rot itu ya. Ya, ini terima kasih Kang Sekti. Ini saya berutang nih, kan jawabannya saya juga masih baca lagi nih tentang brain rot ini, tapi tanya sangat menarik gitu. Yang jelas dari eh, apa ya informasi selintas yang saya dapatkan ini yang apa ya, yang sangat berbahaya gitu loh. Em, apa manusia itu jadinya tidak mudah fokus karena jadi nih, otak ini tetap kenapa anak-anak suka nonton yang tadi yang pendek-pendek itu. Apalagi saya nih kalau lagi punya pasien-pasien yang dirawat di rumah sakit, itu tuh mereka bisa anteng itu di depan handphone dan rata-rata yang mereka lihat itu adalah rata-rata tuh short sekarang gitu. Saya jarang tuh ngeliat kan misalnya dulu bisa gini, ibaratnya saya contoh ada video kan Baby Shark itu kan lagunya Pingpong itu tuh satu lagu tuh nanti siapa ada yang tahu nggak lah satu lagu tuh Baby Shark tuh berapa menit gitu ya. Sekarang tuh ibaratnya nggak kayak gitu. Mungkin Baby Shark cuma jadi latar belakang dari shorts terus pendek-pendek kan cuma berapa detik mereka tuh scroll 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 nggak jelas gitu. Dan orang tua sih santai aja gitu karena anaknya penting tentang dirawat. Padahal di sisi lain tadi
itu mengurangi kemampuan anak untuk berfokus berkonsentrasi pada satu hal dari awal sampai akhir. Dan ternyata yang pendek-pendek itu tuh lebih memuaskan otak, gitu. Kenapa orang suka buat konten pendek? Karena itu secara otak tuh lebih lebih nikmat gitu loh, lebih enak daripada yang lama-lama. Dan itu kan makin hari dampaknya akan makin buruk. Makanya saya kadang-kadang nasihatin tuh ke orang tua itu kalau sama anaknya itu, udah deh jangan nonton yang short, mendingan nontonnya yang agak panjang sekalian. Atau kalau YouTube-nya ya udah boleh deh, ini nonton satu film utuh, biasanya kayak Upin Ipin gitu ya. Ini nonton Upin Ipin satu episode itu dibandingkan nontonnya potongan singkat dari si Upin Ipinnya tadi, gitu. Tapi jawaban detailnya terkait dengan otak saya harus nanti PR-nya saya coba cari jawaban dengan Sakti. Ya, maaf. Siap, terima kasih Kang Apin. Oke, kita lanjut lagi yang resen dulu ya. Punten yang chat ini cukup banyak, tapi kita supaya ada komunikasi, pertanyaannya jelas. Mangga Teh Ika Yuniarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Dan Akang Teteh, saya bukan dari SMA 1 nih, dari umum. Kebetulan aja. Alhamdulillah dapat share-sharean. Jadi bisa dapat ilmu ya pagi-pagi ini. Masya Allah. Punten mau nanya ke dokter ya, terkait dengan perkembangan otak remaja nih dok. Apakah perkembangan otak anak atau remaja ini tuh sudah berkembang di dalam dari dalam kandungan ya dok ya? Kemudian, apakah yang mempengaruhi tadi kan sempat disebutkan mengenai use it or lost it ya. Ya. Nah, itu yang mempengaruhi itu apakah apa gitu yang mempengaruhi dalam perjalanan kehidupan anak-anak itu ya. Karena yang saya lihat itu ada kadang kakak adik termasuk anak saya ini ya, ini tuh mempunyai sifat atau perilaku dalam mengambil keputusan tuh berbeda. Padahal mereka itu kan role modelnya sama ya, Dok ya. Orang tuanya sama, terus pendidikan di rumahnya juga sama gitu. Maaf borongan nih dok pertanyaan sekalian ya, mumpung ikut seminarnya. Kemudian yang selanjutnya itu apakah fungsi otak yang belum sempurna pada anak remaja itu apakah berkaitan dengan hormon itu ada kaitannya dengan perilaku remaja? Gitu dok kira-kira. Hatur nuhun dok, terima kasih banyak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jazakallah khairan. Terima kasih atas pertanyaannya, Teh Ika ya. Ya, Iya. kalau sampai sampai keluar dari semasa ada juga yang menyaksikan. Nah, ini ada dua hal yang ingin saya tanggapi ya terkait tadi dengan use it or lose it-nya tadi dan saraf pada anak lahir, em, dan informasi yang harus ditanamkan itu seperti apa. Jadi kita tuh tadi em, awalnya mungkin di sekitar tahun 2000-an ya, itu mayoritas ahli itu yang saya tahu tuh beranggapan bahwa sel saraf otak manusia itu ketika sudah lahir itu segitu jumlahnya. Jadi neuron namanya kan. Itu nggak nambah. Yang tadi saya bilang ada sekitar 1000 miliar, 100 miliar. 100 miliar sel saraf ya. Itu neuronnya sel sarafnya. Dan memang ada yang bilang itu nanti ada lagi yang baru, ada neurogenesis. Tapi neurogenesis itu atau penambahan sel saraf baru itu nggak terjadi di semua bagian tubuh gitu ya. Karena kita punya sel saraf kan ada dua, yang di otak, di sel saraf pusat, ada yang di sel saraf tepi gitu. Nah, terutama di otak itu nggak nambah banyak sebenarnya. Tapi yang terus bertambah itu adalah sinapsnya, jaringan antara satu saraf dengan saraf yang lainnya. Itu yang sampai Gini, eh, ada yang menyebutkan di usia 3 tahun, otak anak 3 tahun ya, otak anak itu sudah memiliki sekitar 1000 triliun sinaps. Bayang atau 1000 triliun. Kan korupsi kita aja yang sekian triliunnya kita nggak bisa ngitung itu sebanyak apa duitnya gitu lah. Apalagi ini jumlah sampai 1000 triliun koneksi otak gitu ya sebagai sinaps tadi. Em, tapi ternyata sinaps-sinaps itu ada dua, sinaps yang bakal kepake terus dan ada yang dibuang-buangin gitu. Dan satu hal yang ya itulah, ya Masya Allah ya Allah menciptakan manusia itu sedemikian sempurnanya gitu ya. Otak manusia itu sedemikian sempurnanya. Itu sinaps itu tuh nggak kebayang gimana caranya supaya dia tuh nggak nyenggol. Jadi saya ada deketan nih. Satunya sinaps tuh bagiannya bagian otak yang bagian penglihatan. Satu lagi bagian yang apa namanya pendengaran. Satu lagi bagian yang mencium bau gitu. Padahal kan kita tahu ya, dia kan sebenarnya ada listriknya. Kita tahu kan kalau ada dua kabel deketan kan bakal konslet ya, konslet terus. Nah, itu ya Allah tuh mengatur sedemikian. Jadi kalaupun saking banyak koneksinya dan otak yang cuma segitu, namanya nggak terlalu banyak, itu tuh nggak saling nyenggol, nggak saling kesetrum, eh, dan tahu mana yang harus dibuang, diprun, mana yang tetap dipertahankan. Itu namanya use it or lose it. Dan itu mencapai kematangan yang memang benar-benar
banyak itu dalam sekitar 2 sampai 5 tahun pertama. Ketika kurang tahu sendiri kan makin besar kan, lingkar kepala makin besar, otak makin besar, sel sarafnya jumlahnya nggak nambah banyak, tapi koneksinya, sinapsnya itu terus nambah-nambah. Itu yang harus kita isi sebaik-baiknya. Dan itu terjadi sejak dalam kandungan. Makanya ketika bayi lahir cukup bulan, itu em, harus sudah dibentuk. Itulah kenapa ada stimulasi dalam kandungan kan. Kenapa harus kasih nutrisi yang baik. Kenapa harus nggak boleh salah makan istilahnya. Kenapa ibu hamil itu sampai mabok gitu kan. Banyak. Kenapa? Supaya tadi diseleksi makanan yang masuk untuk anaknya tadi. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah otak itu ternyata perkembangan di otak besar itu terjadinya nggak langsung sempurna fungsinya dan bentuknya dari lahir sampai sekitar umur 2 tahunan. Itu berkembang dari yang unik itu dari belakang ke depan gitu loh. Bukan dari depan, bukan langsung semuanya itu bukan, tapi dari belakang terus ke depan gitu. Itulah kenapa bayi lahir itu kan belum ngomong ya. Itulah kenapa eh, bayi itu ngerti dulu itu ngomongnya belakangan. Ya, itu seiring dengan perpindahan bagian otak tuh dari belakang ke depan pelan-pelan pelan-pelan yang dia ngerti jadi bisa ngomong. Nah, iya itulah kenapa harus diajari bahasa yang baik-baik kan gitu. Apalagi sekarang kan misalnya kalau dia punya kakaknya ngumpat gitu kan mencaci ya, artinya jangan sampai ngikutin. Itu perannya di situ. Itulah yang disebut sebagai use it or lose it. Dan itu karena sampai remaja pun sinaps itu terus berkembang banyak, maka jangan sampai salah ngasih inputnya tadi. Nah, dan itu nanti bahasa masalah psikologis sih sebenarnya. Itu nggak sih yang apa masih ada yang belum terjawab tadi pertanyaan saya Kak? Udah ya? Eh, itu dok, mengenai tadi kan ada disampaikan mengenai role model ya dok ya. Oh ya. Kenapa kalau kakak adik itu kan beda, dalam memutuskan sesuatu tuh suka berbeda, pada role modelnya kan sama gitu. Ya. Apakah itu dipengaruhi oleh otak atau lingkungan itu dok? Nah ini pertanyaan yang bagus apa? Jadi ada nature versus nurture. Nature tuh otaknya, sama nurture tuh stimulasi input dari lingkungannya. Itulah kenapa tidak ada satupun otak yang sama. Bahkan saudara kembar pun, kembar identik gitu ya. Tiba-tiba pinang di belah kampak gitu ya, itu tetap enggak ini akan sangat-sangat berbeda. Walaupun kalau pakai struktur genetiknya gitu kan, dicek genetik gen di tubuhnya gitu, mungkin kalau 99% identik misalnya, tapi sangat akan berbeda. Nurture-nya mungkin sama, tapi inputannya beda karena nature-nya pun nggak benar-benar persis sama. Jadi nggak usah heran gitu ya. Jangankan kakak beradik, kembar identik aja masih bisa beda. Kira-kira seperti itu. Semoga bisa terjawab. Baik, alhamdulillah. Atau nuhun dok. Sama-sama. Baik, alhamdulillah ya, mudah-mudahan terjawab itu Teh Ika ya, terkait dengan kakak adik kok bisa berbeda dan kemudian dari kecil itu sudah terbentuk belum si otak tadi ya. Dokter Apin, Kang Apin, ini kan kalau bicara pruning, pruning di tanaman ya, di horti gitu ya, itu biasanya kan justru memperbaik tanaman itu sendiri proses pruning. Nah Betul, ini betul. dengan otak gimana tuh? Justru itu betul. Pruning itu tujuannya baik. Tujuan itu memperbaiki. Tadi yang nggak penting, yang nggak perlu itu dibuang-buangin, dipangkas kan pruning itu. Jadi ya otak kita tuh justru memberikan pelajaran buat ya seperti ya itu seperti makhluk hidup yang lain gitu loh. Analoginya sama gitu. Kalau mana ia bisa seperti itu apalagi otak manusia yang masya Allah yang lebih mampu gitu. Ya benar-benar benar sekali. Baik, alhamdulillah. Oke, next penanya berikutnya. Oh, Teh Mirna, ini jauh nih dari Indonesia Tengah ya. Mangga, Teh Mirna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha Salam. damang, Dokter Waalaikumsalam Apin. warahmatullahi Sekarang wabarakatuh. Alhamdulillah. kalau Damang. ini teman 27. Alhamdulillah, punten izin off cam. Ini pengen tanya ini bagaimana pandangan dari ilmu neurologi itu tentang sugesti alam bawah sadar. Misalnya pas anak lagi tidur katanya di usap-usap didoain, di ini kan sugesti-sugesti positif atau ilmu NLP itu yang seperti itu tuh gimana sih ini apa baik dan buruknya atau enggak gimana, apakah enggak harusnya dari kesadaran dari pengalaman yang konstruksi sendiri atau dari alam bawah sadar itu ya, seperti itu. Terus kedua untuk alternatif antisipasi brain rotting itu apa sih yang paling menarik dan efektif buat pengembangan otak anak gitu. Mungkin bisa refer ke
Dokter Apin waktu SMA gitu bisa maksimal, waktu remaja bisa maksimal pengembangan otak itu bagaimana? Mungkin ada tips-tipsnya. Jazakallah khair. Ya, aku ya. Mangga Kang Apin. Jadi ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan memberikan sugesti ya, walaupun ini juga hampir tersambung dengan Teh Alvin tadi ya, bahwa kalau di jam 3 itu dibangunin anaknya terus kasih sugesti, itu suruh tidur lagi gitu ya. Karena itu katanya kondisi yang paling bagus apa otaknya. Nah, gimana? Mangga Dokter Apin. Iya, ini kayak Mirna nih ngasih pertanyaan susah banget ya. Saya nggak tahu jawabannya. Eh, Terima kasih. Ini pertanyaan ini PR kedua saya ya tentang sugesti alam bawah sadar gitu. Kayak apa tuh under conscious auto suggestion. Itu PR buat saya akan saya baca lagi gitu. Karena dokter saraf orang itu beda sama neuroscience sebenarnya. Tapi yang apa yang ingin saya tekankan adalah terkait dengan alam bawah sadar ini eh, apa ya istilahnya tuh kita tetap harus mengutamakan yang sadar dulu lah gitu. Jadi itu kan sesuatu yang sifatnya eh, tidak terukur secara kuantitatif ya. Walaupun banyak banyak penelitian yang menunjukkan itu benar adanya. Apalagi kayak NLP, saya sendiri belum pernah belajar tentang NLP. Tapi eh, kalaupun kita membaca dan kita ingin menerapkan tadi, ya silakan gitu. Tapi itu nomor dua lah istilahnya. Nomor satu tetap yang sadarnya dulu gitu. Kayak misalnya gini, metode belajar anak idealnya seperti apa ya? Ya tadi harus di jam-jam yang dia terima informasi, kemudian seperti kemampuan consciousness sadar untuk menerima informasi itu kan nggak lama ya. Misalnya kayak kenapa presentasi itu dibatasi harusnya 20 menit, selebihnya kan akan udah kemana-mana. Seperti itu tetap didahulukan. Tapi kalau misalnya, nah nanti ada lagi istilah itu namanya apa namanya kecerdasan majemuk ya. Itu kan ada yang auditori segala macam ya. Kalau saya sih lebih cenderung gunakan semua indera yang bisa kita kita pakai. Kalau misalnya kita menghubungkan antara under kesadaran bawah sadar dengan indera pendengaran, sedangkan anak itu anaknya kita misalnya ternyata tidak dominan untuk masalah mendengar ya kita jangan paksakan, tapi kita mau membiasakan juga sambil auditoriknya dan harap itu masuk ke alam bawah sadar dia ketika dia mau tidur kita bacakan itu tetap akan punya dampak yang baik. Itulah kenapa yang saya kan satu hal yang tidak pernah dipungkiri itu adalah kebiasaan orang tua untuk membacakan cerita sebelum tidur ke anak-anaknya itu terbuktikan. Mudah-mudahan itu menjadi salah satu cara untuk menstimulasi bawah sadarnya gitu ya, kalau dihubungkan dengan sebelum tidur. Tapi ini bukti bahwa auditorik itu cukup punya peran yang cukup penting. Bahkan sekarang kan banyak anak-anak memiliki kemampuan yang apa yang menghafal Quran lebih baik dibandingkan kita orang tuanya itu kenapa mereka kan metode murojaah mengulang-mengulang itu kan terutama dari eh, mendengar baru memvisual. Jadi saya lihat tuh banyak anak sebenarnya bacanya tartil, mungkin dia nggak ngerti hukum tajwidnya ya, tapi karena sudah mendengarnya berulang-ulang mereka bisa. Mungkin itu peran dari apa under consciousness ke arah situ. Jadi saya akan jadikan PR. Yang berikutnya tentang brain rot nih. Saya sambil kalau saya lihat ke kanan tuh berarti saya lagi nyari contekan dulu ya. Saya sambil ngetik di iPad gitu ya. Eh, di sini ada beberapa gitu tentang habits untuk mencegah brain rot itu misalnya seperti membatasi waktu di media sosial. Jadi kalaupun tetap ya nama itu buang-buang waktu. Yang kedua tadi kan mengisi waktu dengan banyak hal yang nggak bermanfaat gitu. Maka tadi yang use it or lose it. Jangan sampai yang masuk kotak-kotak kita tuh anak kita itu hal-hal yang harusnya di lose it aja gitu. Jangan di use it. Jadi ya tetap pakai tapi dibatasi. Dan saya yakin informasi itu makin singkat akan makin parsial. Jadi saya lebih menekankan kepada masalah literasi secara utuh. Literasi utuh nggak akan dicapai dengan informasi yang shorts atau reels gitu ya. Itu terutama. Yang kedua, tadi nih saya baca ini read books ini nggak bisa dipungkiri gitu. Jadi kita harus tetap baca buku gitu lah. Saya yakin semua orang sukses di dunia gitu kan, apalagi orang saya kayak Bill Gates itu kan mereka punya kebiasaan baca buku. Saya sendiri sedang belajar kembali nih untuk baca buku. Eh, Setelah saya bertahun-tahun nggak rutin baca buku, jadi beda tuh baca buku sama baca di handphone gitu. Dan terakhir adalah learn new skill gitu. Itu cara-cara untuk menghindari brain rot. Tapi kalau ini menarik nih, nanti jadi kajian tersendiri nih tentang fenomena brain rot pada remaja dan dewasa. Nah, betul nih kan. Kan jangan sampai
udahlah anak-anak brainrot, tapi orang tua sendiri ternyata brainrot tuh kan, jadinya karena kan Indonesia pengguna TikTok nomor satu di dunia kan, jangan nanti jangan nyalain ibu doang, bapak-bapak juga banyak tuh yang pakai TikTok, maka hati-hati. Jadi orang tua yang membesarkan anak dengan cara brainrot karena kita membiarkan anak kita melakukan brainrot juga. Tapi ini temanya menarik sekali, Teh Mirna. Terima kasih. Maaf kalau nggak terjawab pertanyaannya. Ya, terima kasih Kang Apin. Gimana Teh Tipsnya Mirna? belum tuh. Oh, tipsnya. Tipsnya pengembangan otak remaja yang dialami Dokter Apin tuh gimana? Nah, untuk Dokter Apin ya, Nuhun apakah tiga-tiganya gitu ya? tentang brainrot pada orang tua. Iya. Mangga. Masih di mute, Kang Apin. Oh iya iya, saya dulu kan SMA nggak tinggal sama orang tua, saya tinggalnya kan sama ngekos sama si mana Sama Ruslan. nggak ada Ruslan ya, Ruslan nggak ada Ruslan ya, ngekos sama Ruslan terus tinggal sama Om, jadi mungkin itu membuat saya jadi lebih bisa fokus belajar pas lagi di rumah karena nggak banyak distraksi gitu. Itu mungkin jadi makanya anak-anak saya tuh apa yang laki-laki tuh dari SMP juga saya masukin ke pondok ya, salah satu alasannya juga seperti itu, benar-benar sih jadi nggak banyak distraksi, bisa lebih fokus buat belajar. Kalau anak yang perempuan mungkin dari SMA lah saya itu mungkin kalau saya mencoba untuk merefleksikan diri dan juga ke anak-anak kira-kira seperti itu. Semoga bisa dijawab pertanyaannya. Mungkin karena ngekos itu jadi ada proses experience ya, new experience. Jadi berpikir sinapsisnya banyak, Ya itu teori yang menarik. solving problem. Oke. Gimana Teh Kata Mirna, kuncinya sudah terjawab? distraksi. Ya distraksi. Insya Allah. Jazakallah khair. Wah, iya aku Salam Dokter Apin dan Ya insya Allah kita ketemu kapan-kapan ya. Oke, selanjutnya nih, ada TN-nya yang sudah resen. Tapi punten nih TN-nya, saya mau bacakan dulu dari chat ya, karena dari tadi kita belum ngasih kesempatan yang di chat nih. Saya coba bacakan, ada pertanyaan nih, Kang Apin, dari Kang Bayu 2006. Assalamualaikum, izin bertanya Dokter Apin, apakah perkembangan otak anak dapat terpengaruh dari sikap marah orang tua kepada anak? Kadang ada pilihan antara bersuara tinggi, membentak, atau silent treatment kepada anak. Nah, apakah dampak keduanya sama? Kira-kira begitu pertanyaannya. Emang nggak, Dokter Apin? Ya, ini pertanyaannya susah ya, Kang Bayu. Em, ini menarik nih. Ini lebih ke arah parenting sih kalau saya bilang, dan saya bukan parenting. Tapi kalau dihubungkan dengan masalah otak ya, prinsipnya adalah gini, marah itu kan gini, kita punya otak kita tuh mampu membentuk respon marah, tapi di sisi lain juga mampu menanggapi respon marah gitu. Dan anak itu sebenarnya kan anak itu baru bisa bicara jelas ekspresif itu pada usia sekitar 18 bulan yang cukup banyak kosakatanya. Tapi di bawah itu di usia 12 bulan dia belum bicara satu kata bermakna tapi dia sudah paham semuanya. Itulah sebabnya dihubungkan dengan perkembangan otak anak ya, termasuk dalam kemampuan menerima emosi orang lain itu, dan dihubungkan juga dengan perkembangan bicara. Saya mendapati banyak anak sekarang terlambat bicaranya gitu, dan itu menjadi satu masalah bahkan sampai harus diterapi. Itu kenapa? Karena orang tua tadi tidak mampu menerapkan kapan dia harus berbicara, meminta anak bicara dan tidak. Dan itu juga berhubungan dengan emosi. Jadi orang tua itu harus bisa menunjukkan emosi ke anaknya. Orang tua itu boleh marah, boleh boleh minta anaknya mengerjakan sesuatu, bahkan boleh membuat anaknya itu kecewa dan menangis karena nggak diturutin maunya. Dan itu baik buat anaknya. Karena kalau nggak dibegitukan anaknya, banyak anak yang saya lihat tuh banyak terlambat bicaranya. Dan itu saya lihat pada usia sekitar 18 bulan, 12 sampai 18 bulan. Nah, 12 sampai 18 bulan itu istilahnya sudah boleh tidak diikuti maunya, dan anak itu boleh marah ke orang tuanya dan tetap nggak langsung diikutin maunya kalaupun dia marah demi kebaikan si anak tadi. Jadi anak itu sebenarnya boleh boleh di, boleh di dalam tanda kutip dimarahi dengan menggunakan, tentu nggak pakai fisik, kita sepakat ya. Dan itu kan dalam istilah kan terbiatul aulad juga sama tuh, nggak pakai fisik. Tapi kita boleh dengan menggunakan nada, dengan suara dan ekspresi pun boleh gitu.
Eh, itu dan itu sudah bisa diterapkan sejak anak itu usia 12 sampai 18 bulan. Dan bentuknya adalah tadi, bentuknya memang dengan menggunakan nada tinggi, eh, tentu bukan berupa cacian ya, makian, caci atau maki bukan, tapi naikkan nada dan ekspresi wajah boleh. Kita boleh menunjukkan muka tidak senyum. Bahkan anak itu boleh kayaknya kayak ketakutan dan kemudian nangis gitu karena kita marahi itu boleh. Tapi langsung kita respon. Respon apa? Misalnya dia dibuat kita kita peluk, kita tenangkan tanpa diikutin maunya. Gitu. Misalnya gini, saya mencontoh misalnya banyak anak itu umur 18 bulan cuma nunjuk-nunjuk minta diambilin sesuatu, tapi ngomong ambilin dong gitu kan, minta minum itu enggak, dan nggak mau ngomong kenapa, karena mereka difasilitasi semuanya, tinggal nunjuk dapat. Nah, ketika kita minta, anaknya harus ngomong. Kalau nggak ngomong jangan diikutin, pasti dia marah dan pasti dia nangis gitu ya. Dan itu tentu nggak akan ada misalnya ayo apa dia nangis nih, terus kita nangis, kita sambil ketawa-ketawa ngomongnya. Orang anak-anak bisa baca ekspresi, hanya orang tua saya main-main nih, bercanda doang nih, nggak serius, saya bakal nangis terus gitu. Nah, itulah kenapa kita boleh sekali untuk menunjukkan ekspresi tadi. Cuma tadi seberapa nada tinggi dan lain-lain itu relatif ya, dan itu individual. Nanti mungkin itu bisa dibahas antara suami istri itu. Tapi tetap dan satu lagi tuh harus sama, harus sepakat. Jangan sampai itu akan kita paham ya. Saya kira di sini sudah banyak yang lebih berpengalaman. Kenapa apa namanya gaya parenting ayah dan ibu yang berbeda itu membuat anaknya menjadi membangkang, malah menjadi nggak nurut atau menjadi kebingungan. Nah, kan harus sama antara ayah dan ibu. Jadi kalau misalnya ayahnya marah, ibunya ikutan ya mengiyakan gitu. Jangan sampai ayah marah, ibunya menenangkan atau sebaliknya. Jadi secara umum boleh kok gitu, pakai nada dan pakai ekspresi, dibandingkan jangan didiamkan saja. Saya mendapati banyak anak-anak tuh saat ini, saya kan kalau dokter anak tuh kan nanya dari anak 0 sampai 18 tahun ya. Saya banyak mendapati remaja yang bermasalah gitu, yang anak-anak umur SD itu udah stres gitu ya. Walaupun nggak dibully itu bukan, tapi karena memang tadi cara orang tuanya mengasuh anak itu memang nggak pandai gitu. Bahkan anak-anak bisa umur-umur TK ke SD itu ada kayak gerakan-gerakan tik gitu ya. Dan itu ternyata ada faktor psikososial dari lingkungan. Jadi saya mendapati banyak anak-anak itu, saya tuh nggak akan pernah membiarkan ada anak SD misalnya, udahlah ini paling nanti langsungnya nggak ada. Kita harus sangat serius menanggapi problem psikologis pada anak, dan itu nggak bisa sampai remaja. Karena kalau sudah sampai remaja itu akan lebih susah untuk ditangani. Jadi kita harus jadi orang tua yang peka, dan itu sangat bisa dibentuk tadi dengan marah itu, mampu mencegah anak untuk mengalami gangguan perilaku, kira-kira seperti itu. Mohon maaf kalau kepanjangan. Terima kasih. Siap, Kang Apin, Dokter Apin. Nah, ini sudah Kang Bayu sudah muncul nih. Apakah cukup jelas Kang Bayu dari penjelasan? Nuhun, 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 Kang Sekti. Terima kasih. Baik, Kang alhamdulillah, Sekti, alhamdulillah. aku boleh sharing dikit nggak? Bentar aja. Oh, boleh Boleh? dong. Ya, Boleh. ya karena aku tertrigger dengan tadi karena kita sedang bicara ya, yang saya berurusan tiap hari sama anak remaja ini dengan latar belakang berbeda-beda, gaya parenting orang tua yang berbeda-beda. Cuma pengen ngasih tips sedikit aja sih, mungkin bisa buat semua juga gitu. Karena ini pengalaman real di lapangan gitu ya, dealing sama anak SMP, terutama SMA. SMA itu jangan pernah nyinyir sama mereka. Mereka nggak suka dinyinyirin. Ini mostly yang saya lihat di lapangan. Saya belum punya data lengkapnya, berapa persen yang suka, berapa persen yang nggak suka. Tapi mostly mereka nggak suka dinyinyirin. Mereka nggak suka sama guru yang nyinyir, karena saya membawahi guru-guru gitu ya. Jadi mereka nggak suka sama guru yang nyinyir. Mereka lebih suka sama guru yang firm, tegas, tadi kata Pak Kang Apin, yang marah boleh gitu, tapi firm tapi kind, firm but kind. Itu tips dari saya sebagai uh, praktisi di lapangan gitu sih Kang Sekti, maksudnya ya. No nyinyir, and then tetap firm but kind. Very important kalau menghadapi remaja. Oke. Terima kasih Teh Davina. By the way, nyinyir teh naon ya nyinyir teh? Gitu weh, atau nyinyir nanti jadi bahasa khusus nanti kita kalau itu. Semoga Oke. bisa membantu dari segi lapangan ya, ketemu sama anak-anak remaja tiap hari kalau saya nih. Baik, terima kasih Teh Davina nih masukannya nih Kang Bayu. Jadi tergantung Kang Bayu yang dihadapi siapa nih ya, anaknya remaja atau memang dalam kondisi yang masih perlu latihan untuk berbicara ya. Tentu tadi Dokter Apin menyampaikan salah satu tips dan triksnya ini karena di usia-usia sampai 12 bulan
masih belum bisa bicara dengan baik begitu. Nah, salah satunya adalah apa tadi ya disampaikanlah kita boleh menolak dan seterusnya. Oke, baik mudah-mudahan eh, terjawab Kang Bayu. Yang berikutnya ini mungkin terakhir ya karena ini sudah 6:45. TE-nya punten ini ya masih ada banyak pertanyaan di Zoom juga di Zoom di chat ya. Eh Gimana ya? Ini ada pertanyaan juga nih. Punten tanya saya ke ke chat boleh nggak ya? Atau tehnya sudah on ya. Ini juga ada dari Kang Vindri 2000 atau tehnya ya. Mangga deh Dokter Apin memilih yang mau di Kayaknya chat deh, atau yang resign aja. kayaknya, tapi kalau tanya nggak dijawab, dia bakal japri saya nih. Eh, gitu Sama ya. hindari. Mangga tehnya dulu deh. Silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Sanallahu wabarakatuh. ilaikum. Ya, terima kasih ini kesempatannya. Sebenarnya saya penasaran terkait dengan kajian pagi ini, itu ya, remaja dari perspektif kedokteran. Jadi sebenarnya kesimpulannya apakah ada penanganan yang simultan nggak sih dari kedokteran? Karena kan yang kita tahu kan metode yang tadi dibahas kan dari psikologi Islam mungkin ya. Jadi untuk penanganan kasus-kasus mental health pada remaja gitu kan. Nah, ini apakah ada dari kedokteran mungkin harus konsul ke neurolog atau ada obat atau bagaimana atau mungkin terapi yang sifatnya medis ataukah memang hanya apa terapi konseling psikologi aja gitu dan ini khususnya kan untuk remaja tahap lanjut tadi ya, yang usia 20-an, yang mungkin ada mental health issue, yang mungkin apa namanya belum matang emosinya tadi, yang masih warna merah tadi itu, yang di bagian depan itu kan, itu menanganannya gimana? Apakah ada secara medis ataukah memang hanya dari psikologi aja? Mungkin itu aja. Terima kasih. Mangga Dokter Apin ya. Ya, ya, teman tanya atas pertanyaannya. Jadi gini, harusnya tuh ketika ada masalah remaja ya, itu ke dokter anak. Dokter anak nanti akan memilah apakah nanti harus dirujuknya ke psikolog atau dirujuknya ke psikiater gitu ya. Atau karena gini, akan dibagi dua sebenarnya. Ada masalah itu terkait dengan organ di otaknya, dan itu tentunya pergi ke dokter anak atau ke psikolog. Yang kedua, apa tuh istilahnya, eh, ke dokter anak atau ke psikiater, maaf, maaf. Atau bahkan ke neurolog anak. Ada yang itu hubungannya dengan eh, terapi behavior terapi perilaku atau psikoterapi, dan itu pergi tentunya ke psikolog. Nah, itu yang harus dilihat gitu, dibedakan. Tapi banyak kasus itu sebenarnya pendekatannya bisa cuma satu, psikolog aja. Tapi di sisi lain juga ada yang butuh dua-duanya. Dan kalau bingung, gampang dia ke dokter anak dulu aja, nanti dokter anaknya akan mentriase, dia akan memilihkan, menseleksi mau dirujuk ke satu atau dua pihak, karena banyak juga yang kemudian harus multidisiplin. Ya, dan yang terpenting adalah adanya monitoring atau pemantauan, karena biasanya itu nggak cuma satu dua kali gitu, harus ada kan sebelum dan sesudah intervensi, bagaimana perbedaannya. Kira-kira seperti itu tanya, semoga menjawab pertanyaannya ya. Berarti tahap pertama dibawa ke dokter Apin dulu berarti ya. Ke dok- ke dokter anak dulu sih, dokter anak umum ya. Nggak harus yang subspesialis, nggak harus yang konsultan. Dokter anak nanti dia akan menseleksi. Tapi kalau bingung-bingung, sebenarnya gini, kemanapun nggak ada masalah sih. Mau ke psikolog duluan pun juga nggak apa-apa. Psikolognya apa? Nah, merasa harus rujuk ke dokter neurolog anak atau ke psikiater, dia akan rujuk. Gitu. Jadi manapun, yang penting jangan pernah menganggap sepele jika mendapati ada sesuatu yang nggak lazim pada anak. Pokoknya cari profesional untuk membantu. Kira-kira seperti itu. Baik, Udah syukran terjawab ya? jazakallah khair. Hmm. Alhamdulillah ya. Pertanyaan-pertanyaan juga sudah terjawab. Satu lagi ini sebelum ditutup ya. Ini mungkin walaupun masih banyak pertanyaan di chat juga banyak nih Kang Apin, tapi saya mau eh, berikan kesempatan nih ada Tevindri ya angkatan 2000 ya. Nah, ini bertanya, Assalamualaikum dok, izin bertanya, sifat introvert dan jiwa berkompetisi yang tinggi itu berpengaruh dari perkembangan otak sedari kecil atau karena pengaruh lingkungan ya gitu.
itu. Mangga, silakan Dokter Apin. Ya, ya Nuh nih atas pertanyaannya. Sorry, saya laptopnya lowbat. Ya, jadi introvert itu sebenarnya gini, apa? Ini menarik ya masalah introvert ini. Ya, saya tuh melihatnya ada dua hal. Yang pertama adalah introvert itu kan sebenarnya seringkali merupakan karakter ya, bawaan bawaan anak itu gitu. Dan bahkan sampai dewasa pun orang bisa jadi tetap introvert. Cuma introvert itu tidak berarti akan identik dengan masalah gangguan emosi sosial di kemudian hari. Banyak orang yang introvert, tapi ketika dia harus bicara di depan orang banyak nggak ada masalah dan secara intelektual terus juga nggak ada masalah. Tapi saya juga mendapati ya anak-anak introvert itu yang eh, ternyata memiliki gangguan kepribadian atau gangguan psikologis di kemudian hari. Ada yang introvert ternyata dia mungkin berkembang menjadi apa OCD ya, obsessive compulsive disorder Nanti ada. hari ini Minggu. Ada juga yang Jadi, kemudian mungkin mengalami depresi berarti atau di atau kecemasan atau gangguan ansietas di iya. kemudian hari. Nah, di sini yang harus kalau saya bilang satu hal sih yang terpenting adalah eh, tidak bisa menggeneralisasi introvert pada satu anak sama kayak anak-anak yang lainnya. Yang kedua adalah seintrovert-introvertnya anak, dia tetap harus terbuka sama orang tuanya. Dan itu nggak akan bisa dicapai kecuali orang tuanya pandai gitu. Karena nggak semua orang tua itu ya saya apa ya pandai untuk menggali anaknya. Atau sebaliknya, anaknya mungkin awalnya nggak introvert, tapi kemudian dia introvert di masa remaja. Terus sebaliknya anaknya introvert, di remaja jadi nggak introvert lagi. Tapi eh, orang tua harus jadi pemegang kunci untuk membuat anaknya itu mau cerita. Karena kalau karakter emang introvert sampai dewasa pun seringkali nggak masalah. Tapi harus bisa dibaca. Karena kalau di tengah perjalanan menuju remaja, menuju dewasa ada gangguan perilaku dan kepribadian, itu harus dideteksi sedini mungkin. Karena saya mendapati kasus-kasus yang istilahnya kalau dibiarkan itu ternyata dampaknya akan sangat sulit untuk diubah di kemudian hari. Begitu juga dengan masalah kompetisi ya. Kompetisi itu sebenarnya kan ada yang membuat seperti ini, istilahnya tuh kayak ada waktunya gitu kan. Kalau usia balita misalnya bentuk kompetisinya seperti apa dan usia remaja seperti apa. Tapi kita tahu sendiri model pendidikan yang nggak berkompetisi itu ternyata membuat apa ya, manusia itu kan sebenarnya kenapa kan istilahnya apa fastabikul khairat berlomba-lomba. Jadi berlomba-lomba dalam kebaikan, berkompetisi dalam kebaikan. Jadi anak-anak tetap berkompetisi tapi tujuannya diniatkan untuk hal yang baik dan kita semua tahu itu. Eh, dan kompetisi itu saya lihat banyak orang yang apa ya istilahnya sukses gitu ya. Itu ya karena memang dibiasakan untuk berkompetisi. Jadi kompetisi itu lebih ke arah hal yang positif sebenarnya. Maka secara umum tidak mengganggu masalah otak kalau untuk kompetisi tadi. Semoga menjawab pertanyaannya. Eh, Kang apa teh nih Hendri 2000. Oh, Ya, mudah-mudahan nih. Tapi apa Teh Findri atau Kang Findri ya, ini belum muncul nih. Tapi mudah-mudahan terjawab tadi ya dari eh, yang disampaikan oleh Kang Apin nih, Dokter Apin. Ya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Ya, hatur nuhun oh Dokter teh Apin. Ya, teh Hendri. ya, nah, ya, ya, hatur nuhun Kang Apin. Ya, Ya sama-sama. Alhamdulillah berarti terjawab itu Kang Apin. Tentu masih banyak pertanyaan-pertanyaan atau yang ingin ditanyakan lebih jauh atau ada topik-topik lain kalau di chat bilang nanti next berikutnya Kang Apin bahas tentang brain root ya gitu ya. Baik karena waktu juga kita sudah jam 6.54 ini waktu eh, sudah lewat ya syuruk dan kita juga bersiap mungkin untuk aktivitas yang lain. Saya dari moderator paling kalaupun di sini disuruh harus menyimpulkan nih Kang Apin apa ya kesimpulannya adalah otak remaja ini masih sangat berkembang terutama di media prefrontal dan juga berhubungan dengan amigdala nantinya begitu ya. Sehingga perlu ada peran kita peran orang tua dalam me, apa ya merespon perkembangan tersebut, menyikapinya, dan mudah-mudahan kita berdoa semoga anak-anak kita semua itu tumbuh kembang menjadi remaja menuju dewasa yang insya Allah itu memberikan bobot di muka bumi ini, insya Allah, yang memberikan kebaikan pada semuanya. Baik, mungkin itu kesimpulannya sangat singkat dari saya ya, karena materinya tadi banyak banget. Alhamdulillah, sekarang jazakallah khair katsir kepada Kang Apin
yang sudah berbagi di acara ngajol. Ya, ngajol itu ngaji online, tapi juga artinya lompat. Kalau bahasa fisikanya kuantum, berarti lompatan yang dari kebiasaan kita. Jadi hari ini mudah-mudahan kita dapat ilmu yang baru sehingga kita bisa mengubah kebiasaan kita untuk anak-anak kita gitu. Yes. Oke, eh kita berfoto dulu. Ini saya di chat oleh panitia ya. Boleh siapa yang ini ya, Teh Dini atau Teh Indah, kita berfoto, mangga Ya, yang kasih saya. komando. Nah, Sorry, sebelum berfoto boleh mengingatkan dulu bahwa giveaway hari ini persembahan dari Presiden WE, Arasari, dan juga donatur. Kita akan ada 7 orang ya, boleh disebutin aja namanya. Teh Dini ya, ada Fani dari Angkatan 98, Devina 98, terus Teh Ika dari Umum, Mirna 98, Abayu 2006, lalu Teh Enya 98, Teh Findri dari Angkatan 2000. Nanti akan dihubungi oleh panitia. Terima ya. kasih. Silakan dilanjut. Alhamdulillah, terima kasih Teh Indah. Panitianya Teh Indah ya, sama Teh Dini ya. Teh Dini sama Ika Iya. Semansa, Oh, Ika Semansa sama ya. Kang Eka Erwin tuh, Semansa. sama Kang Adit ada Oh, behind berarti nanti everything. semua itu akan menghubungi yang dapat giveaway ya. Iya, nanti Kang Adit nanti dari Oh, Kang admin Ika Adi. Semansa. Siap, insya Allah. Ya. Silakan tadi bagi penanya, tadi saya sudah colek-colek di kolom chat, tapi ada yang belum dibalas untuk terakhir tadi ya Teh Findri sama sebenarnya tadi ada Teh Andini ya, Mbak Indah ya. Teh Andini juga belum Iya, dibalas 2010 ya. chatnya. Mohon dibaca ya. Baik, teman-teman, untuk sesi foto terakhir silahkan untuk membuka kameranya. Yuk Yes. kita buka kamera. Silakan Kang Pesertanya Santo. banyak nih, ada 83, jadi ada 4 layar ya, yang bersabar-sabar untuk menunggu. Ya, Kita tidak tahu ada di kamera yang mana, di layar yang mana. boleh ya sambil Yuk, difoto. dibuka kameranya. Layar pertama ada Jeko, buka Jeko. Ada Teh Isma, Teh Putri. Hari lagi nggak pakai hijab. Hah? Iya, ada Kang Umbut, ya Allah udah lama. Ya, untuk chatnya ya ditutup dulu ya, karena nanti akan ke foto. Untuk layar pertama, kita foto dulu. Senyum. 1, 2, 3. Sebentar, saya lempar dulu. Untuk layar kedua, bentar ya. Oke, untuk layar kedua, sudah open kamera semuanya? Pada tidur ya? Layar keduanya siapa aja, saya juga Layar nggak tahu kedua nih banyak tadi. nih. Ada Oh, Kang Adit, Teh Dwi, Arti, Eva. oh. Banyak ya. Nofrida, semua banyak. Ian. Kita Oke. foto 1, 2, 3. Bentar, Allah ya. kayaknya layar selanjutnya pada close kamera semua nih. Alhamdulillah nih silaturahim ada Kang Sepertinya Umbut Rotan Sagung. Kang Jeko nggak bisa buka laptop katanya tadi. Iya, nggak buka Assalamualaikum. laptop, nggak bisa buka layar Sekti. kali. Ya salah, nggak bisa buka kamera maksudnya. Ya maaf ya, dua layar aja, jadi cukup. Silakan Pak Moderator, saya kembalikan. Baik, alhamdulillah ya. Kang Umbut sehat ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita tetanggaan tuh dulu ya. Kita sama-sama geng 08 ya katanya begitu. Baik, terima kasih semuanya. Eh, Rasanya pengen ngobrol banyak, tapi untuk acara kita tutup dulu ya. Eh, Kemudian supaya berkah kegiatan kita mungkin bisa dipimpin oleh narasumber kita nih, Kang Apin, untuk doa penutup ya. Kemudian juga setelah itu bisa kita lanjutkan dengan silaturahim mungkin ya, walaupun acara resmi ditutup dengan doa penutup dari Kang Apin. Enggak, Kang Apin? Ini double job nih, baca doa juga. Oke, alhamdulillah kita sudah di akhir acara. Kita manfaatkan waktu yang sebenarnya sudah masuk waktu duha ya, udah nggak syuruk lagi nih.
di hari yang sangat berkah dan banyak dilipat gandakan amal kebaikan kita dengan sama-sama baca doa. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan ditutupnya doa dan diakhiri dengan doa penutup majelis tadi, berakhir sudah kegiatan ngajol kita di pagi hari ini. Insya Allah, terima kasih Kang Erwin selaku Ketua Alumni Semansa Sama-sama. memfasilitasi kegiatan kita. Saya pikir cukup ya. Tapi kalau saya boleh sih jangan ditutup dulu Zoom-nya. Saya pengen sapa-sapa yang lain. Atau kita ngobrol-ngobrol lah ya. Sekalian Tapi ngingetin Sekti Punten tanggal 15 Kang Erwin ya ada acara buka puasa bersama ya Ya, betul. di Mudah-mudahan lokasinya pada di bisa Semansa hadir. ya. Ya, di Semansa sekalian kita ke sekolah kembali. Mangga, mungkin ada pengumuman yang lain Kang Erwin, kegiatan dari IKA Semansa selain nanti tanggal 15 ya. Buat teman-teman, ayo kita hadir di acara di tanggal 15. Ya, Ada yang baik. lain? Ya, insya Allah tanggal 15 kita akan ada pengajian offline sekaligus buka bersama. Jadi pengajian offline ini kan 3 bulan sekali ya rutin gitu. Lalu kita sebulan sekali dengan teman-teman dari terutama angkatan 98 itu secara online. Nah, sekalian buka bersama ini juga nanti ada kegiatan santunan anak yatim dan berbagi takjil. Jadi buat akang teteh yang ada waktu ditunggu kehadirannya, tapi mohon maaf kalau bisa registrasi dulu biar pada kebagian minum. Nanti kalau nggak kebagian minum repot saya. Untuk kegiatan lainnya nanti ditunggu habis Lebaran. Kita mungkin akan ada kegiatan yang lebih interaksi, terutama minta dukungan dari masing-masing angkatan untuk aktif. Gitu nanti ditunggu aja. Kalau yang rutin sih biasa nanti di Desember kegiatan olahraga gitu. Terima kasih ya Kang Sekti, Kang Apin, senang bertemu. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Alhamdulillah, terima kasih Kang Erwin nih. Mudah-mudahan makin jaya IKA Semansa, kita makin solid. Amin. Desember kita ada aktivitas. Ayo bareng pertama nanti di tanggal 15 ya kita kumpul. Terima kasih semuanya. Terima kasih, salam-salam nih. Udah mulai banyak yang salam-salam, tapi juga ya karena waktu, mangga jika ada yang ingin pamit, izin, disilahkan. Kita tutup dengan baca hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Sekti, Kang Apin, terima kasih Dr. Apin.